Esensi rohani. Chen Ye menghela nafas panjang. Meskipun benda ini bukanlah benda yang menantang surga, namun tetap merupakan benda yang berharga, terutama di dunia yang jumlahnya sangat langka. Kemungkinan munculnya sumsum jiwa spiritual sangat kecil, tetapi semua pejuang tahu bahwa segala sesuatu di dunia, apapun, dapat menyerap esensi matahari dan bulan, dan dengan demikian memiliki spiritualitas. Pada akhirnya, seiring dengan meningkatnya spiritualitas, ia akan memiliki kebijaksanaan mandiri seperti manusia. Proses ini sangat panjang, dan akan terjadi berbagai macam bencana yang tak terhitung jumlahnya selama proses ini. Sama seperti binatang ibel, ketika ia berubah menjadi makhluk spiritual, akan terjadi bencana petir. Ketika ia mencapai alam Kaisar Xuan, ketika ia berubah menjadi tubuh manusia, ia akan dihukum oleh surga. Hanya dengan berhasil bertahan Anda dapat terus bertahan, jika tidak, Anda akan musnah. Adapun esensi hati spiritual, justru ketika banyak harta jenius memiliki spiritualitas dan menerima guntur dan hukuman surga, peluang mereka untuk diproduksi sangat kecil, dan produksi ini juga sangat tidak dapat diandalkan. Setelah benda-benda spiritual selamat dari malapetaka, spiritualitas mereka secara alami akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan kebijaksanaan spiritual mereka juga akan meningkat 1 poin. Pada saat ini, tidak ada hubungannya dengan inti spiritual. Namun, ketika benda-benda spiritual tidak dapat bertahan dari malapetaka tersebut, maka benda-benda tersebut akan lenyap menjadi abu, tidak ada lagi di dunia, dan tidak memiliki hubungan dengan inti spiritual. Hanya ketika suatu benda spiritual mengalami malapetaka dan kesempatannya mencukupi barulah esensi spiritual dapat muncul. Dalam istilah awam, dalam proses menjalani hidup dan mati, hal-hal spiritual dapat memperoleh hal lain, yang biasa disebut dengan hakikat spiritual. Begitu esensi spiritual muncul, itu pasti bersifat psikis. Meskipun inti spiritual yang baru lahir seperti bayi dan tidak memiliki banyak kecerdasan spiritual, namun naluri ini cukup untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana, menemukan tempat yang paling cocok untuk pertumbuhannya, dan secara bertahap tumbuh dewasa. Mengenai kekuatan magis apa yang akan dimiliki inti spiritual setelah dewasa, saya khawatir hanya sedikit orang di dunia yang mengetahuinya, karena saya tidak tahu apakah ada yang pernah melihat inti spiritual yang matang. Tentu saja, mereka tidak akan mengerti apa inti spiritual yang matang dari teror. Namun, ada satu hal yang diketahui dengan baik oleh setiap orang yang mengetahui yang namanya hati spiritual. Artinya, tempat di mana jiwa spiritual berada, area dengan radius 1000 meter, pasti sangat melimpah energi spiritualnya. Berkultivasi di sini sudah cukup untuk mendapatkan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tian Jianmen dan keluargamu mungkin tidak mengetahui bahwa yang tersembunyi adalah inti jiwa, namun mereka pasti merasakan perbedaannya. Setelah Chen Ye dan Nian Chen jatuh dari langit, mereka segera menemukan bahwa di area ini energi spiritual jauh lebih unggul dari yang lain tempat. Tentu saja, memiliki energi spiritual yang melimpah saja tidak cukup untuk menentukan bahwa itu adalah intisari hati spiritual, tetapi setelah mengamati Ibu Mu Feng dengan cermat, keduanya menjadi lebih yakin. Mari kita tidak mendalami mengapa Ibu Mu Feng memiliki spiritualitas yang hanya dimiliki makhluk hidup lain. Dia dapat merasakan letak sumsum jantung spiritual, dan sumsum jantung spiritual telah mengikutinya, sehingga kita dapat memahami bahwa benda itu pasti ada, inti dari jiwa. Berasal dari hidup dan mati, hati spiritual berkeinginan untuk bertahan hidup lebih dari apapun yang bersifat spiritual, sehingga sepanjang hidupnya ia mencari ruang yang paling cocok untuk bertahan hidup. Tinggal bersama keluargamu, terlihat jelas bahwa dalam pemahaman jiwa, tempat tinggal keluargamu adalah tempat yang paling cocok untuk itu. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh makhluk spiritual lainnya. Kebanyakan orang jenius dan harta karun bumi pasrah dengan keadaan, diam-diam menanggung tekanan yang dibawa oleh lingkungan, dan akhirnya mencari terobosan. Hanya hakikat jiwa yang dapat ditemukan oleh diri sendiri. Bu, tolong tunjukkan pria itu secepatnya, anak itu ingin melihatnya juga. Kakak dan adikku sama-sama orang baik, kamu percaya pada anak itu. Melihat keraguan-raguan ibunya, Mu Feng meraih tangan ibunya dan berkata dengan genit. Chen Ye dan Nian Chen tidak terburu-buru. Jika Ibu Mu Feng benar-benar tidak ingin mempercayainya, lupakan saja. Awalnya, dia hanya ingin melihat esensi hati spiritual yang legendaris dan membantu keluargamu sehingga esensi hati spiritual tidak akan menimbulkan masalah bagi mereka. Bagi Chen Ye, bahkan jika esensi spiritual yang tersembunyi sudah sepenuhnya matang dan memiliki kemampuan yang menantang surga, dia tidak akan terlalu penasaran dengan apa yang dia miliki sudah cukup. Pedang surgawi, istana kaisar kuno, dan menara besar langit dan bumi yang sunyi, manakah yang tidak bertentangan dengan langit?
Ada juga mutiara hunyuan dan transformasi jiwa untuk membantu dalam kultivasi, jadi esensi hati spiritual tidak diperlukan. Selama Chen Ye tidak mau, Nian Chen tidak akan menentang keinginannya, jadi keduanya sangat tenang. Setelah sekitar beberapa menit, Ibu Mu Feng, mungkin melihat ekspresi tenang mereka berdua, akhirnya sedikit rileks. Setelah mengangguk, dia segera merentangkan tangannya. Ibu Mu Feng melambaikan tangannya dengan ringan, dan energi spiritual yang dibawanya melonjak dan terbang ke arah tertentu. Chen Ye mengangguk ke arah Nian Chen, yang mengerti dan bersembunyi dengan tenang. Di bawah selubung spiritualitas Ibu Mu Feng, tidak jauh dari kedalaman tanah, seberkas cahaya yang terlihat tinggi di langit pecah dari tanah dan bergegas menuju spiritualitas. Pada saat ini, ada benda transparan dalam pancaran cahaya, seperti seekor binatang kecil, dengan rakus menikmati kenyamanan yang dibawa oleh spiritualitas ini. Apakah ini inti dari jiwa? Kecuali Ibu Mu Feng, semua orang melihat hal itu untuk pertama kalinya, dan semua orang penasaran. Orang inilah yang hampir menyebabkan keluarga Mu terbasmi. Chen Ye punya perasaan berbeda. Saat esensi spiritual muncul di langit dan bumi, tiba-tiba, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi menyapu area sekitarnya dengan cepat, namun, tidak seperti gerakan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Sejumlah besar energi spiritual masuk tanpa menimbulkan momentum apapun. Dengan cara ini, persepsi jiwa mereka yang tidak cukup kuat tidak akan pernah menyadari bahwa area ini sebenarnya telah menjadi berbeda. Selain itu, ketika esensi spiritual muncul, ada juga gelombang aneh yang perlahan menyebar, begitu aneh dan misterius sehingga Chen Ye tidak dapat memahaminya dengan jelas dalam waktu singkat. Ketika sari jiwa terbungkus dalam spiritualitas Ibu Mu Feng dan tampak sedikit mabuk, sosok Nian Chen muncul tepat di hadapan sang mantan seperti hantu, meraih sari jiwa dengan tangannya seperti kilat. Kemampuan orang ini untuk mencari rejeki dan menghindari bencana bukanlah hal biasa. Begitu Nian Chen muncul, sebelum dia bisa bergerak, dia sudah bangun, dan segera terbang menuju kedalaman tanah dengan sangat cepat. Kecepatan esensi jiwa sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, berkas cahaya telah mendekati tanah dan hendak menembus ke dalam tanah. Cahaya ungu muncul dari udara tipis, dan itu dengan cepat menuju ke tanah. Cahaya yang menyinari bagian tengah sepertinya dipancarkan oleh mantra penahan, dan itu tertuju langsung ke tanah. Tidak peduli seberapa keras orang di dalam berjuang, dia tidak bisa keluar. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Mu kembali tercengang. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat cahaya ini, tetapi mereka belum pernah melihat dengan jelas apa yang ada di dalam cahaya tersebut, karena tidak ada seorang pun di keluarga Mu yang mampu mempertahankan cahaya ini. Meskipun semua orang di keluarga Mu tahu bahwa pria dan wanita ini kuat, mereka tidak berpikir bahwa mereka bisa mencegat pria itu. Anda tahu, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Pria itu begitu cepat sehingga matanya bergerak begitu cepat menghilang begitu ia bergerak. Kemarilah, anak kecil. Chen Ye melambai, dan semua orang terkejut lagi. Sinar cahaya benar-benar melesat ke arah yang pertama tanpa perlawanan. Itu memasuki telapak tangan Chen Ye dengan sukarela dan gembira. Bahkan Nian Chen melirik Chen Ye dengan rasa ingin tahu. Chen Ye tersenyum tipis. Dia membawa harta karun kekacauan. Meskipun keberadaan seperti istana kaisar kuno pada dasarnya berbeda dari makhluk psikis ini, sebagai makhluk tertinggi dalam senjata, dia juga memiliki ketertarikan tertentu pada inti spiritual. Cahaya menghilang, dan inti dari hati spiritual dengan jelas muncul di telapak tangan Chen Ye. Semua orang dengan cepat melihat sekeliling dan melihat bahwa itu berbentuk persegi, benar-benar transparan, berwarna virus, seperti sepotong zamrud. Esensi jiwa ada di seluruh tubuh, sehalus kaca, tanpa cacat, dan sempurna seperti sebuah karya seni. Chen Ye memegang sumsum hati roh dan dengan jelas merasakan bahwa aliran energi spiritual dari langit dan bumi dengan cepat mengalir ke dalam tubuhnya meskipun dia tidak sedang berlatih. Kemudian, energi itu beredar di meridian dengan sendirinya, dan kemudian berubah menjadi yang murni energi mendalam menyatu ke dalam dantian. Sumsum jantung spiritual itu sendiri dapat mengumpulkan energi spiritual dalam jumlah besar dari langit dan bumi. Kini tampaknya sumsum jantung spiritual ini telah melepaskan diri dari keadaan naluriahnya dan memasuki tahap pertumbuhan mencapai ranah tongsuan meskipun bakatnya tidak terlalu bagus. Setelah terkejut, Chen Ye berkata dengan lembut, anak kecil, ikuti orang yang ingin kamu ikuti di masa depan, dan jangan keluar untuk menimbulkan masalah. Jika tidak, kamu akan merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Chen Ye tahu bahwa ia memahami apa yang dia dengar, dan dia lebih memahami apa arti inti hati spiritual bagi pejuang manapun. Tidak hanya dapat membantu orang berkultivasi, tetapi esensi spiritual itu sendiri mengandung
jika dimurnikan sepenuhnya dan asal-usulnya diserap, itu akan menjadi peluang besar bagi orang yang memurnikan. Dan jika kehilangan asal-usulnya, esensi spiritual yang langka akan hilang selamanya di dunia. Esensi jiwa benar-benar dipahami, dan lampu hijau melonjak di depan Ibu Mu Feng, dan memasuki tubuhnya dari tengah alisnya. Tuan, terima kasih banyak. Ibu Mu Feng tampak sedikit malu, tetapi ketika esensi jiwa memasuki tubuhnya, seluruh dirinya bersinar pada saat ini, dan spiritualitasnya menjadi semakin intens. Ini bersifat sementara. Setelah jiwa spiritual beradaptasi dengan ruang hidup baru, Ibu Mu Feng akan kembali ke dirinya yang dulu, dan akan sulit bagi orang lain untuk menemukan apa yang dimilikinya. Chen Ye melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu berkata dengan wajah serius, kamu telah menyinggung Sekte Tianjian. Kamu tidak dapat kembali ke tempat kamu dulu tinggal. Saya menemukan tempat yang bagus untuk Mu Feng. Kamu pergi ke Sekte Jian. Sekte Pedang. Semua orang di keluargamu terkejut dan langsung gembira. Sebagai orang dari wilayah utara, siapa yang tidak tahu tentang Sekte Pedang? Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti mereka akan bisa memasuki kekuatan yang diimpikan oleh banyak orang. Jangan terlalu senang. Akan ada perkelahian di mana-mana, dan tidak terkecuali Jianzong. Jika Anda tidak tampil baik di Jianzong, bahkan jika saya memperkenalkan Anda secara pribadi, Anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Dengan karakter dan bakat Mu Feng, tidak akan terlalu buruk. Belum lagi kehadiran ibunya dengan esensi spiritual di sisinya, yang akan menjadi kabar baik bagi seluruh Sekte Pedang. Tapi Nian Chen tidak ingin orang-orang ini berpikir bahwa mereka bisa merasa lebih santai jika memiliki pendukung, dan dia tidak ingin mereka menjadi sombong karena bakat mereka. Kecuali dia dan Chen Ye, semua orang di keluargamu benar-benar tidak mengetahui hakikat jiwa, namun kemampuan yang ditunjukkan orang ini tidak mungkin dilakukan oleh keluargamu. Nian Chen perlu diperingatkan, jangan sampai ada orang yang bertindak terlalu jauh dan kehilangan niat awal Chen Ye untuk menyelamatkan mereka. Saudaraku, tolong jaga dirimu baik-baik. Sosok itu sudah menjauh, tapi Xiao Mu Feng masih berteriak di tempat. Ini adalah takdir. Meskipun mereka tidak banyak bicara dan rukun untuk waktu yang singkat, Mu Feng menyimpan kata-kata Chen Ye dengan kuat di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan terakhir, dalam benak Mu Feng, adegan di mana ibunya mempertaruhkan nyawanya dan berdiri di depannya mungkin tidak akan pernah terlupakan. Feng ayo pergi. Mu Feng mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lembut, kakek, bisakah aku bertemu saudara laki-laki dan perempuanku lagi di masa depan? Mu Lingxuan berkata dengan lembut, mereka juga orang-orang dari Jianzong. Kami pasti dapat melihat mereka ketika kami tinggal di Jianzong mulai sekarang. Tapi Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, apa yang saya katakan tentang pertemuan bukanlah reuni. Mu Lingxuan mengangkat alisnya dan menatap cucunya. Untuk pertama kalinya, dia merasa aneh. Meskipun kedua orang itu adalah penyelamat mereka, mereka seharusnya tidak terlalu terikat pada Mu Feng, bukan? Di atas langit, dua sosok lewat seperti bintang jatuh. Chen Ye, aku bisa melihat bahwa Xiao Mu Feng merasa terikat padamu. Sebenarnya, kamu bisa membawanya bersamamu dan mengajarinya secara pribadi, kenapa tidak? Chen Ye tersenyum dan berkata, saya bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri, jadi bagaimana saya bisa memiliki waktu ekstra untuk merawatnya? Ini bukan alasan, kamu berbohong. Nian Chen mengerutkan bibirnya dan berkata. Alasan sebenarnya adalah, Chen Ye berkata dengan suara yang dalam, saya tidak ingin dia mengikuti teladan saya dan berakhir seperti saya. Bukankah baik bagimu untuk terlihat seperti ini? Meskipun Nian Chen merasakan sakit di hatinya, ekspresinya masih menunjukkan sikap acuh tak acuh. Apakah itu baik atau buruk, hanya saya yang tahu. Chen Ye terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, Nona Chen, sudah berapa lama sejak Anda meninggalkan Tianyimen? Masih ada 1 bulan lagi. Sudah lebih dari sebulan. Waktu berlalu begitu cepat. Chen Ye menghela nafas dan langsung terdiam. Mata Nian Chen tiba-tiba meredup. Dia tahu bahwa Chen Ye merindukan Zixuan. Chen Ye, ayo langsung ke Forbidden Canyon. Apa kita benar-benar tidak perlu mempersiapkan apapun? Pergilah ke Tianjianmen sekarang, Nona Chen, apakah Anda tahu di mana itu? Tahu. Alis gelap Nian Chen tiba-tiba mengerutkan kening, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian bertanya ketika Li Yixing akan mati, ekspresimu tiba-tiba berubah. Chen Ye, apa yang terjadi? Ini pertama kalinya aku datang ke wilayah utara. Dinasti Dahua, Tianyimen, berjarak ribuan mil dari wilayah utara, tapi Li Yixing sepertinya tahu nama Chen Ye. Menarik sekali. Mendengar ini, mata indah Nian Chen tiba-tiba menegang.
Kota Nebula, langit baru saja cerah, dan kota berskala besar ini sepertinya tersulut oleh semacam gairah. Banyak orang, seperti air pasang, berbondong-bondong ke suatu tempat di kota. Di sebelah barat kota, di tanah terbuka, sebuah platform tinggi telah dibangun. Platform tinggi itu dikelilingi oleh banyak orang. Di antara banyak orang ini, banyak orang yang tersenyum. Hal ini membuat orang luar mengerti bahwa platform tinggi ini mungkin mirip dengan cincin. Northern Territory adalah Northern Territory. Di kota-kota yang sedikit populer, kuantitas dan kualitas prajuritnya sangat banyak dan bagus. Anak-anak muda yang ingin mencoba semuanya luar biasa, terutama 4 anak muda di garis depan di Tenggara, Barat Laut dan Barat Laut, bahkan lebih bagus lagi, bahkan di tengah kerumunan besar, dapat menarik perhatian orang lain dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan kegelisahan anak muda lainnya, keempat pemuda ini tampak jauh lebih tenang. Hanya pemuda dari utara, yang berusia sekitar 21 atau 12 tahun, yang tenang ada sendewa busur lucu yang tergantung di atasnya. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda mungkin menemukan bahwa di mata pemuda ini, ada sedikit ketidakberdayaan, dan bahkan sedikit kepanikan. Tanpa diduga, 4 guru besar dari bagian selatan wilayah Manbei ini, kami adalah semua berkumpul di sini hari ini, pesona wanita tertua keluarga Huang sungguh luar biasa. Di restoran di kejauhan, ketika semua orang melihat keempat pemuda itu, mereka semua menghela nafas serempak. 4 tuan muda, seseorang di pojok bergumam pelan, dan segera membuang muka. Seorang pria kuat tersenyum dan berkata, "Hei, kamu tidak tahu ini, kan?" Wanita tertua dari keluarga Huang tidak hanya cantik, tapi juga membuat keempat tuan muda memikirkannya. Sepertinya kamu mengetahui banyak informasi orang dalam, tolong beritahu aku. Orang kuat itu tersenyum lagi dan merendahkan suaranya, seolah dia takut akan bencana. Dia berbisik, "Saya mendengar bahwa Huang Yu, putri tertua dari keluarga Huang, ditemukan oleh San Qian King Huan Liu dan diterima sebagai murid, jadi 3.000 King Huan Liu." Semua orang di restoran yang mendengar ini menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi mereka langsung menunjukkan rasa iri yang luar biasa terhadap putri tertua keluarga Huang. Dan ada orang lain di sudut. Sedikit kejutan perlahan muncul di kedalaman matanya. Orang di seberangnya membuang muka, melihat keterkejutan rekannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, 3.000 King Huan Liu, apakah mereka sangat kuat? Kenapa kamu memiliki mata yang sama dengan mereka? Suaranya hening, namun terdengar oleh beberapa orang yang ada di dalam restoran. Pada saat itu, seseorang mengikuti suara tersebut dan menoleh. Melihat yang baru saja dia katakan adalah seorang pemuda, seseorang langsung tertawa dan berkata, "Wah, kamu baru saja datang ke wilayah utara. Kamu bahkan tidak tahu tentang San Qian King Huan Liu." Pemuda itu sedikit mengernyit. Sebelum dia bisa melakukan apapun, pedang panjang yang diletakkan di atas meja oleh rekannya di seberangnya mulai sedikit bergetar. Pemuda itu meletakkan telapak tangannya di atas pedang panjang itu dan berkata, "Nona Chen, lupakan saja," dia mengatakan yang sebenarnya. "Katakan padaku, apa itu San Qian King Huan Liu?" Nian Chen, yang berada di sisi berlawanan, mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan lembut, 3.000 King Huan Liu secara alami adalah kekuatan di wilayah utara. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota Nebula. Perbedaan terbesar antara kekuatan ini dan kekuatan lainnya adalah masalahnya, hanya akan ada 3.000 orang dalam kekuatan ini, tidak lebih, tidak kurang. Dengan kekuatan 3.000 orang, itu tidak lemah. Nian Chen, seorang murid dari Sekte Pedang, sedikit terkejut ketika mendengar nama San Qian King Huan Liu. Nian Chen melanjutkan, 3.000 King Xuan Liu, 3.000 orang, semuanya adalah orang-orang luar biasa. Hanya ketika tidak ada cukup orang di sekte tersebut, San Qian King Xuan Liu akan merekrut murid baru, jika tidak, terlepas dari orang ini tidak peduli apapun jenisnya dia adalah pelaku kejahatan, kekuatan ini tidak akan melanggar aturan sekte dan membawanya ke pintu. Tentu saja, kondisi perekrutannya juga sangat keras. Karena persyaratan masuknya sangat ketat, semua orang di kekuatan alam sangat luar biasa, dan metode pengembangan bakat kekuatan ini juga unik. Pada dasarnya, selama Anda memasuki aliran 3.000 King Yuan, itu berarti Anda akan dapat telah berkembang ke titik di mana dia sendirian, jadi semua orang di seluruh Northern Territory berbondong-bondong bergabung dengan kekuatan ini. Gaya unik seperti itu telah membuat San Qian King Huan Liu terkenal di wilayah utara. Dalam ingatanku, mereka sudah lama tidak merekrut murid baru. Aku tidak menyangka wanita tertua dari keluarga Huang benar-benar bisa bergabung. Kearifan mereka. Namun, karena San Qian King Huan Liu telah merekrut murid, itu berarti ada satu orang yang hilang di sekte tersebut. Saya tidak tahu apakah kematian telah mencapai akhir zaman, atau dia dibasmi oleh orang lain.
Jika dia terbasmi oleh seseorang, lalu si pembasmi sobat, mereka benar-benar meledakkan bom. Di wilayah utara, bahkan aku, Sekte Pedang, tidak mau memprovokasi mereka. Chen Ye percaya ini. Meskipun Sekte Pedang kuat, mendengar apa yang dikatakan Nian Chen, San Qian King Huan Liu juga tidak lemah. Terlebih lagi, persyaratan perekrutan yang ketat berarti bahwa mereka yang memasuki kekuatan ini semuanya jenius atau orang-orang dengan pikiran yang sangat kuat dibandingkan dengan kekuatan lain bercampur, tapi 3.000 King Huan Liu bisa dikatakan elit. Dan selalu ada 3.000 orang, yang juga memastikan bahwa setiap orang di pasukan ini dapat mendapat perhatian maksimal, karena hanya ada 3.000 orang, dan jika Anda ingin memastikan bahwa pasukan tersebut selalu berada di posisi kelas atas di wilayah utara, itu pasti tidak akan menyerah pada siapapun. Dengan demikian, kohesi kekuatan ini tidak tertandingi oleh kekuatan lain. Dengan cara ini, kecuali ada kekuatan yang jauh melebihi 3.000 King Huan Liu, jika tidak, sebenarnya tidak ada kekuatan yang akan memprovokasi mereka. Berbicara tentang ini, mata Nian Chen menunjukkan semangat juang yang kuat. Saya selalu mendengar tentang betapa luar biasanya murid dari 3.000 King Huan Liu, dan ada juga rumor bahwa di wilayah utara yang luas, kaum muda orang terkuat di dunia ini generasi semuanya ada dalam aliran 3.000 King Huan. Saya belum pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelumnya, tetapi sekarang saya telah bertemu Huang Yu, putri tertua dari keluarga Huang, saya tidak dapat melewatkannya. Chen Ye tertegun sejenak, dia benar-benar tidak menyangka Nian Chen akan ada di sini dan memiliki semangat juang yang kuat. Ada apa? Kalian para pria diperbolehkan bekerja keras demi apa yang disebut wajah dan martabat, tapi kami para wanita tidak bisa melakukan hal yang sama. Nian Chen mendengus pelan, menatap Chen Ye, dan langsung bertanya setelah mendengarkan 3.000 King Huan Liu, apakah kamu takut? Mendengar ini, Chen Ye tersenyum pahit lalu menggelengkan kepalanya. Nian Chen baik padanya, dan Chen Ye memiliki dendam yang jelas. Belum lagi satu San Qian Xing Huan Liu, bahkan jika Nian Chen ingin menimbulkan masalah bagi 10 San Qian Xing Huan Liu, dia, Chen Ye, akan tetap bersamanya sampai akhir. Cukup banyak. Jangan khawatir, ini hanya diskusi dan tidak akan menunda bisnis. Nian Chen tertawa, lalu melihat ke platform tinggi di kejauhan, dan bergumam pelan, aku tidak tahu apa arti dari arena ini. Mungkinkah Huang Yu ingin pamer setelah memasuki aliran ilusi 3.000 King? Mendengar hal tersebut, Chen Ye tidak bisa menahan tawa tak berdaya. Konon ketika seorang wanita sedang jatuh cinta, IQ-nya akan banyak melemah. Jika wanita tertua dari keluarga Huang memiliki kebajikan seperti itu, San Qian Xing Huan Liu tidak boleh merekrutnya, bukan? Tidak banyak orang jenius di dunia. Jika orang-orang yang direkrut oleh San Qian King Huan Liu semuanya adalah murid yang suka pamer dan suka menjadi pusat perhatian, saya khawatir kekuatan ini tidak akan memiliki status seperti saat ini. Nian Chen mengabaikan ketidakberdayaan Chen Ye. Mulai saat ini, matanya tertuju pada istana yang agak megah di belakang platform tinggi. Semangat juang di matanya juga semakin kuat seiring berjalannya waktu. Matahari terik sedang tinggi, dan mereka yang budidayanya lebih lemah sudah berada di bawah terik matahari, dengan butiran keringat tipis di dahi mereka. Melihat ke platform tinggi, masih kosong, dan kebanyakan orang sedikit tidak sabar. Hanya di depan semua orang, yang disebut 4 tuan muda tetap tenang dan tenang, tanpa mengedipkan mata. Pemuda di utara menunjukkan rasa rileks di matanya. Di bagian selatan Northern Territory, di kalangan generasi muda, keempat tuan muda ini memiliki reputasi yang menonjol dan sudah menjadi tokoh terkemuka. Mereka berdua adalah anak muda, dan perbedaan usia mereka tidak terlalu besar. Lihatlah mereka dengan baik. Dongfang adalah seorang pria bertubuh langsing, mengenakan jubah seputih salju, dengan tangan di belakang punggung. Dia terlihat sangat gagah. Namun, di balik sikap gagah itu, ada sedikit rasa dingin yang bahkan dia sendiri tidak bisa menekannya. Hawa dinginnya mungkin tidak terlalu kuat, tapi tidak ada seorang pun yang mendekat dalam jarak belasan meter di sekitarnya. Dia memiliki rambut hitam, wajah seperti mahkota permata, dan alis pedang sedikit terangkat. Dia tampan dan memancarkan aura yang tajam, tapi dia juga terlihat sangat berpengalaman, yang sangat tidak sesuai dengan usianya. Orang ini adalah Tuan Muda Han, Liu Hanyu. Di selatan, ada seorang pemuda berbalut gaun hitam, alisnya berbentuk pedang dan matanya cerah setampan Liu Hanyu. Namun, wajah ini, tapi sangat menarik. Dan tidak seperti Liu Hanyu yang setajam pedang, pemuda ini memberikan perasaan yang berat kepada orang-orang. Sekilas, Anda akan mengira bahwa dia adalah orang yang jujur. Namun jika dicermati lagi, Anda akan menemukan bahwa di balik kejujuran itu,
tersembunyi semacam kegigihan yang tidak akan bisa diruntuhkan apapun pukulannya. Dia adalah Tuan Tai, Fang Yuansuo. Tepat di sebelah barat, pria ini membelakangi Chen Ye, jadi tidak jelas seperti apa penampilannya. Dari segi bentuk tubuh, dia terlihat agak kurus pemuda. Meskipun saya hanya melihat ke belakang, orang ini memberi perasaan yang tidak kalah kepada Chen Ye dibandingkan Liu Hanyu dan Fang Yuansuo. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tapi sepertinya dia telah memasuki keadaan tertentu. Matahari yang terik yang terbenam di langit tidak dapat menjangkaunya. Langkah ini saja sudah cukup membuat orang sangat waspada terhadapnya. Nama orang ini adalah Yundong Liu, dan di antara 4 tuan muda, dia dikenal sebagai Tuan Muda Ibel. Pemuda dari utara adalah yang paling sulit dipahami di antara 4 tuan muda. Dari segi daya tarik yang tersembunyi di balik ketampanannya, dia tidak sebaik Liu Hanyu. Dalam hal kegigihan biasa, Fang Yuansuo jauh di atasnya. Penampilan luar biasa Yundong Liu hanya dari punggungnya adalah sesuatu yang tidak pernah dimiliki pemuda ini. Secara relatif, pemuda ini sangat biasa dan biasa saja. Mungkin ada sesuatu dalam pikirannya. Meski terlihat kalem dan kalem, warna matanya menunjukkan kegelisahan di hatinya. Dari segi karakter, dia tampaknya lebih lemah di antara 4 guru besar. Selain itu, tidak ada yang aneh dengan pemuda ini. Jika dia harus menunjukkan ciri-ciri yang tidak ditemukan pada orang lain, mungkin dia menonjol di depan semua orang berdasarkan apa yang telah dia tunjukkan nama 4 tuan muda, dia tidak merasa malu sama sekali. Selain itu, bahkan pedang di tangan pemuda itu tampak seperti pedang panjang biasa. Jika dibuang, saya yakin tidak ada yang akan mengambil pedangnya. Tentu saja, seseorang tidak boleh menilai orang dari penampilan dangkal mereka. Faktanya, apakah itu pemuda ini atau 3 orang lainnya, mereka semua memberi Chen Ye rasa bahaya. Jika perasaan ini ada, maka pemuda bernama Sun Wei yang dikenal sebagai master pedang ini pasti memiliki eksistensi luar biasa yang tidak diketahui semua orang. Sudah beberapa tahun sejak saya memasuki dunia, Chen Ye telah bertemu banyak anak muda yang luar biasa. Ye Suo, Tai Yitian, Kuang Mo, Liu Yan, Sue Wuni, Zhong Qi, Xiao Wuxiang, Xuan Yi, Del. Semuanya adalah orang-orang yang sangat luar biasa, terutama Zixuan. Tetapi beberapa dari orang-orang ini adalah kerabat, saudara laki-laki dan teman-temannya, dan Xiao Wuxiang sedikit lebih tua dari Chen Ye. Adapun Xuan Yi, dia sedikit lebih lemah dari orang-orang ini. Oleh karena itu, Chen Ye tidak bisa merasakan aura berbahaya dari mereka. Bahkan Xiao Wuxiang pun tidak pernah memberinya perasaan seperti itu. Keempat tuan muda ini semuanya memberi Chen Ye rasa bahaya. Ini tidak berarti bahwa tingkat kultivasi Liu Hanyu dan 3 lainnya masih lebih tinggi daripada Xiao Wuxiang. Mereka berempat berada di Lixuan tingkat 6, mirip dengan Chen Ye, dan tidak ada tekanan pada mereka segi tingkat budidaya. Sumber bahayanya terletak pada perbedaan usia antara keempat orang ini dan Chen Ye tidak terlalu besar, dan tingkat kultivasi mereka serupa. Sama seperti semangat Juang Nian Chen melawan San Qian King Huan Liu, Chen Ye juga sama. Untuk bisa mencapai level tersebut di usia segitu, belum lagi betapa kuatnya latar belakang mereka, sarana dan kartu truf yang mereka miliki pasti luar biasa. Faktanya, mereka sendiri sudah cukup membuat orang merasa berbahaya. Setiap seniman bela diri di dunia sangat menyadari betapa sulitnya jalan menuju seni bela diri. Belum lagi alam yang lebih tinggi, hanya misteri bumi atau bahkan Lixuan, bahkan dengan kerja keras seumur hidup, beberapa mungkin tidak dapat mencapainya. Mereka berempat, Liu Hanyu, mampu masuk ke ranah Lixuan di usia yang begitu muda. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berbakat. Setelah bertahun-tahun di dunia, Chen Ye akhirnya bertemu dengan orang yang tepat yang bukan seorang teman. Mungkin di masa depan, dia bisa berteman dengan salah satu dari 4 orang ini, tapi belum. Chen Ye menyipitkan matanya sedikit. Lawan atau musuh yang cocok akan jauh lebih membantunya dalam jalur kultivasinya daripada seorang teman sebuah percobaan. Waktu berlalu dengan lambat, dan dalam sekejap mata, hari sudah siang, terik matahari semakin menyilaukan dan terik. Banyak orang di sekitar peron yang tidak sabar dan juga menunjukkan kebencian. Beberapa orang bahkan tidak dapat menahannya dan mulai mengutuk. Namun, setiap kali seseorang memarahinya, 4 pandangan yang hampir mematikan langsung tertuju padanya, menyebabkan orang-orang itu dengan cepat mundur dan tidak lagi berani melihat sekeliling. Meskipun ada 4 tuan muda yang membantu menenangkan situasi, ketika semakin banyak suara muncul, mereka tidak berdaya. Platform tinggi dibangun, tetapi tidak ada yang keluar untuk waktu yang lama ucapkan kata-kata yang masuk akal. Dulu,
Saya terus mendengar orang berbicara tentang betapa menakjubkannya San Qian King Huan Liu. Saat saya melihatnya hari ini, reputasinya benar-benar sesuai. Tiba-tiba, suara mengejek datang dari suatu tempat, menyebabkan area sekitar berdengung. 4 guru tertua Liu Hanyu mengerutkan kening pada saat yang sama, dan orang-orang lainnya tampak terkejut. Melihat seluruh wilayah utara, hanya ada sedikit orang yang berani tidak menghormati San Qian King Huan Liu seperti ini. Di restoran, Chen Ye memelototi Nian Chen, yang segera mendengus dengan arogan. Sebelum semua orang di sini pulih dari keterkejutan mereka, suaranya yang jernih keluar lagi. Karena San Qian King Huan Liu tidak menganggap serius semua orang, mengapa kamu masih berdiri di sini? Mungkinkah kamu masih berpikir untuk diundang makan malam bersamamu nanti? Wow, semburan tawa tiba-tiba menyebar. Mungkin dia terpancing, dan suara tajam akhirnya perlahan keluar dari Manor di belakang platform tinggi. Bukan salahku karena membuat semua orang menunggu begitu lama, tapi aku tidak punya niat untuk meminta maaf. Semua orang tahu kenapa kamu ada di sini. Karena kamu di sini, kamu harus mengikuti aturanku dan menerima tantanganku. Sungguh keagungan yang luar biasa. Nian Chen berkata dengan dingin. Semua orang mencari suara yang tidak berani mengusir San Qian King Huan di mata mereka. Namun, suara ini sangat sulit dipahami sehingga bahkan orang-orang di restoran yang sama tidak dapat mendeteksinya. Bukannya aku sombong, tapi inilah ujian yang aku tetapkan. Huang Yu tidak berbakat, tapi dia cukup beruntung karena disukai oleh sesepuh San Qian King Huan Liu dan diterima di sektenya. Karena dia sudah menjadi murid San Qian King Huan Liu, perkataan, perbuatan, dan tindakan Huang Yu tidak dapat mempermalukan San Qian King Huan Liu. Atau tidak sopan. Suara jernih itu melanjutkan jadi, jika kecantikan yang ingin Anda rangkul memiliki hubungan dengan keluarga Huang saya dan San Qian King Huan Liu, bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa kemampuan apapun? Lebih dari setengah hari akan menjadi ujian untuk ketahanan semacam ini. Jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak memiliki kualifikasi. Di dekat platform tinggi, di antara kerumunan besar, suara-suara kesal yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergema. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak tahan sekarang dan sekarang kehilangan kualifikasi mereka. Di arena, kompetisi merekrut pengantin. Di restoran, Chen Ye dan Nian Chen saling memandang dan tidak bisa menahan tawa atau menangis, terutama Chen Ye, yang masih ingin pergi ke platform tinggi untuk bertemu Liu Hanyu dan 4 tuan muda lainnya jika dia diberi 10 keberanian, mereka tidak akan mampu melakukannya. Teman-teman yang telah kehilangan kualifikasinya, mohon jangan pergi sekarang. Keluarga Huang kami tidak akan membiarkan Anda pergi dengan sia-sia. Meskipun kami tidak dapat memberi Anda sesuatu yang berarti, Anda dapat makan dan minum dalam jumlah besar. Mari kita semua berteman. Tidak apa-apa. Kata-katanya memang tidak terlalu indah, tapi membuat orang merasa nyaman setelah mendengarnya. Saya yakin kebencian di hati banyak orang akan hilang sama sekali setelah kata-kata ini diucapkan. Saya belum tahu apa itu kultivasi Huang Yu, tapi kemampuannya berbicara sudah cukup mengesankan. Nona Chen, jika Anda ingin mencobanya, Anda harus lebih berhati-hati. Persaingan besar untuk merekrut pengantin wanita, dengan bantuan reputasi San Qian King Yuan Liu, sudah cukup untuk menarik banyak anak muda luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak semua orang bisa menyukai kecantikannya, tapi setidaknya beberapa dari mereka bisa melakukannya jadi. Dan orang-orang yang mendapatkan kecantikan tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara semua orang. Huang Yu memiliki 3.000 King Huan Liu di belakangnya. Orang-orang ini terikat untuk menjalin persahabatan yang baik dengan keluarga Huang, dan kemudian kekuatan dan prestise keluarga Huang secara alami akan naik ke tingkat berikutnya. Jika semua ini dilakukan oleh Huang Yu sendiri, wanita ini akan menjadi luar biasa. Nian Chen secara alami dapat memikirkan hal ini, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh saat ini, berkata jika kamu kalah di masa lalu, kamu akan kalah, tetapi kamu tidak bisa kalah hari ini. Sebelum dia selesai berbicara, Nian Chen tiba-tiba terbangun dan berkata dengan marah arenanya adalah kompetisi pernikahan, apa yang harus saya lakukan? Chen-nya tiba-tiba tertawa. Nian Chen memelototinya dengan tajam dan melihat senyuman hangatnya, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Arena rekrutmen pernikahan, jika kamu datang, aku pasti akan tampil di atas panggung. Dengan provokasi yang disengaja oleh Nian Chen barusan, suasana di area ini menjadi agak menyedihkan. Di kota Nebula, dan bahkan di sekitarnya, keluarga Huang dianggap sebagai keluarga besar, dan orang biasa tidak berani memprovokasinya. Ketika Huang Yu menjadi murid dari 3.000 King Huan Liu, keluarga Huang belum menjadi keluarga kelas 1 di wilayah utara. Di antara kekuatan,
Kecuali kekuatan super itu, sebenarnya tidak ada kekuatan yang dapat dengan mudah menyinggung keluarga Huang. Sekarang, seseorang benar-benar membuat ejekan yang jelas di depan publik, lebih dari sekali. Tidak hanya orang misterius ini cukup berani, tetapi kekuatan di belakangnya setidaknya harus menjadi kekuatan kelas 1. Meskipun banyak orang yang hadir datang ke sini untuk mengikuti kompetisi seni bela diri untuk merekrut kerabat, ada juga beberapa orang yang sangat tidak puas dengan kenyataan bahwa keluarga Huang menjadi lebih populer karena 3.000 King Huan Liu. Saya senang melihatnya. Akan lebih baik jika bisa menimbulkan keributan. Rumah keluarga Huang tidak lagi sepi seperti sebelumnya. Gerbang istana perlahan terbuka, dan sesosok tubuh perlahan keluar dari sana. Setiap sosok anggun dan anggun, dengan sosok berlekuk, bahkan dari sudut pandang Chen Ye, wanita ini bisa disebut cantik. Melihat wanita-wanita ini berjalan ke platform tinggi, Chen Ye mencibir. Sulit bagi Huang Yu atau keluarga Huang untuk membina begitu banyak wanita cantik. Namun ada satu hal yang aneh, wanita cantik ini seharusnya tidak ditemukan baru-baru ini. Jika tidak, mereka tidak akan cukup setia kepada keluarga Huang. Akibatnya, peluang keberhasilan rencana keluarga Huang jauh lebih kecil. Ada banyak sekali orang yang hadir, termasuk 4 putra tertua Liu Hanyu. Keluarga atau kekuasaan di belakang mereka mungkin tidak sebaik San Qian King Huan Liu, tetapi mereka mungkin tidak berada di bawah keluarga Huang dan dapat menikahi mereka dianggap sebagai rumah yang bagus. Dengan rumah yang bagus, jika mereka tidak cukup setia, mereka tidak akan melakukan yang terbaik untuk membantu keluarga Huang. Oleh karena itu, banyak wanita cantik pastilah hasil kerja keras keluarga Huang selama bertahun-tahun. Mengapa yang disebut kompetisi pernikahan belum lama diadakan? Kebetulan Huang Yu dipilih oleh San Qian King Huan Liu untuk menjadi murid. Mungkinkah keluarga Huang atau Huang Yu yang terakhir bisa menjadi San Qian King Huan Liu? Rasa percaya diri ini mungkin terlalu berlebihan. Jika itu adalah kekuatan apapun, jika Huang Yu memiliki bakat luar biasa, dia akan memiliki peluang besar untuk bergabung dengan kekuatan tertentu. Pilihannya adalah 3.000 King Huan Liu. 3.000 King Huan Liu, totalnya 3.000 orang, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Mungkin ini hanya tebakan Chen Ye, keluarga Huang kebetulan bertemu di waktu yang tepat, dan Huang Yu juga sangat beruntung. Tapi bagaimanapun juga, kontes seni bela diri hari ini memiliki tujuan yang besar, dan ini benar. Ketika wanita cantik itu muncul di platform tinggi, di bawah platform tinggi, tatapan berapi-api dengan cepat melesat ke arah platform tinggi. Agar adil, wanita di platform tinggi mungkin tidak dianggap sebagai ratu, tapi dia memang cukup cantik. Namun, orang-orang di bawah platform tinggi ini semuanya adalah pria muda dan tampan. Mereka tidak dapat menemukan kecantikan yang tiada taraf. Dengan latar belakang keluarga dan kultivasi mereka, pasti tidak sulit untuk menemukan wanita yang baik. Terlihat ketika mereka melihat wanita di platform tinggi, mata mereka menjadi panas. Chen Ye mengerutkan kening dan segera bertanya Nona Chen, wanita-wanita itu, apakah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh pada mereka? Tidak ada yang aneh, semuanya normal. Nian Chen masih dalam keadaan aslinya, tapi suaranya jelas telah berubah. Melihat para wanita itu, dia berkata wanita-wanita ini, jika saya tidak salah, masing-masing dari mereka menawan. Sanjungan, alis Chen Ye semakin menegang, dia memikirkan Yin Mei yang dia temui di kota Suanguang, orang kepercayaan saudaranya Ye Suo, Liu Rusi, dan bahkan pangeran kedua Dahua, Xuan Qi, yang tidak pernah bisa menyerah. Meskipun pangeran kedua adalah seorang laki-laki, teknik budidayanya sangat aneh. Chen Ye hampir jatuh ke dalam perangkapnya tahun itu, jadi dia kemudian mencungkil matanya. Chen Ye tidak tahu apakah Yin Mei dan Liu Rusi disebut menawan, namun keduanya memiliki kualifikasi untuk membuat pria lain terpesona begitu melihatnya. Terutama Liu Rusi, Chen Ye telah melihat pesonanya. Jika Tai Yitian dan Ye Suo tidak begitu percaya padanya, Chen Ye akan mencoba Liu Rusi. Yang disebut sanjungan itu berarti pesona. Berbeda dengan godaan yang disengaja terhadap wanita. Orang yang menyanjung dilahirkan dengan kemampuan untuk memikat semua makhluk hidup. Jika mereka sengaja dirayu, pesona semacam ini. Nian Chen menunjuk ke arah wanita tersebut dan berkata, godaan seperti ini akan memberikan laki-laki kekuatan es kual yang sulit dikendalikan. Selama wanita ini memberikan sedikit bimbingan, mereka yang tidak berkemauan keras akan dengan mudah menjadi rok wanita. Menteri, dan setia. Begitulah. Chen Ye menghela napas, tiba-tiba menoleh ke arah Nian Chen, dan berkata, Nona Chen, Anda tahu cukup banyak. Bagaimana kamu bisa mengetahui sepenuhnya asal-usul keluarga gadis ini? Nian Chen tiba-tiba menghentikan perkataannya,
seolah-olah dia seharusnya tidak mengatakannya. Setelah jeda yang lama, dia berkata sepertinya keluarga Huang telah membina begitu banyak wanita menawan. Ya, itu luar biasa. Mendengar ini, Chen Ye mencibir, lalu berkata kami tidak ada hubungannya dengan keluarga Huang, dan rencana keluarga Huang tidak ada hubungannya dengan kami, jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya dengan kita? Nian Chen mendengus dingin, jika Huang Yu bukan anggota San Qianxing Huan Liu, saya bisa mengabaikannya, tapi sekarang, saya harus mengurusnya. Apapun yang ingin kamu lakukan. Chen Ye tidak bisa menahan senyum pahit. Rasanya seperti Nian Chen ingin bertarung sepenuhnya dengan San Qianxing Huan Liu atas nama Sekte Pedang. Nian Chen tersenyum licik, lihat saja. Jika aku tidak menjungkir balikkan tempat ini hari ini, ya, namaku bukan Xuan, atau Nian Chen. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak, bukan apa-apa. Jika dia dan keluarga Huang melakukan ini, bahkan jika itu bukan demi San Qianxing Huan Liu, kekuatan ini akan meningkat pesat karenanya. Untuk bertahan hidup di wilayah utara, Sekte Pedang tidak bisa mentolerir San Qianxing Huan Liu yang semakin kuat. Nian Chen dengan cepat mengubah topik dan mengalihkan pandangannya ke platform tinggi, tidak berani menatap Chen Ye lagi. Begitukah? Chen Ye tersenyum ringan. Baik itu Sekte Pedang atau 3000 gaya fantasi murni, mereka telah diwarisi di wilayah utara selama bertahun-tahun dan telah membentuk pola yang tetap, terutama yang terakhir tidak akan menunggu sampai sekarang. Sepertinya Nian Chen punya niat buruk dan ingin menimbulkan masalah, tapi itu tidak masalah, selama dia menyukainya. Hanya saja aku tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja dia katakan. Lihat, Huang Yu telah muncul. Aku ingin melihat mengapa dia tertarik pada 3000 King Huan Liu. Nian Chen mengangkat alisnya dan mengganti topik pembicaraan lagi, diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya, lebih baik tidak ketahuan. Chen Ye menggelengkan kepalanya tak berdaya. Nian Chen ini, dia sekarang semakin berbeda dari saat dia berada di ibu kota Kekaisaran Dahua. Di platform tinggi, angin harum bertiup, dan sosok anggun turun dari udara dan mendarat di depan para gadis. Jika wanita-wanita sebelumnya semuanya bisa dikatakan cantik, maka wanita yang baru muncul dengan kata-kata cantik desa dan kota ini sangat cocok untuknya. Wanita itu tinggi dan berkulit putih. Seperti kata klise, jika Anda kehilangan 1 poin, Anda akan menjadi lebih kurus, dan jika Anda mendapat 1 poin, Anda akan menjadi terlalu gemuk. Pinggang ramping yang hampir tidak bisa menahan tangan membuat banyak pria bermimpi untuk menggendongnya. Di depannya, semua bunga akan malu. Yang diperhatikan Chen Ye bukanlah penampilan Huang Yu. San Qianxing Huan Liu sangat menuntut dalam merekrut orang. Dia berusia sekitar 20 tahun, dan sekarang memiliki tingkat budidaya Lixuan tingkat kelima. Bakat seperti itu memang luar biasa, tapi tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Tetapi untuk melihat perbedaan Huang Yu dengan mata telanjang, jika dia tidak mengambil tindakan, Chen Ye tidak akan tahu. Saat ini, semangat juang di mata indah Nian Chen tidak bisa lagi ditingkatkan. Hari ini, saya menyambut semua teman saya ke kota Nebula untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang diadakan oleh keluarga Huang saya untuk mencari pengantin. Suara Huang Yu perlahan bergema, tanpa halangan apapun, dan terdengar lebih enak di telinga. Dibandingkan dengan wanita lain, Huang Yu tidak diragukan lagi adalah bunga peoni di antara bunga-bunga, menonjol dari semua orang. Namun di bawah platform tinggi, kecuali 4 tuan muda, sebenarnya tidak banyak orang yang berani menatap tajam ke arah Huang Yu. Ini juga sedikit menarik, semua cinta dialokasikan. Di platform atas, Huang Yu melanjutkan, saya pikir semua orang sudah tahu aturannya. Tidak peduli saudara perempuan mana yang Anda suka, Anda dapat menikah kembali dengan saya jika Anda mengalahkan orang lain yang menyukai saya. Jika saya hanya memiliki 1 saudara perempuan, jika Anda menyukainya, selamat, kamu bisa langsung mengambilnya. Tapi semua harus ingat bahwa ini hanya kompetisi merekrut kerabat. Itu hanya menentukan hasil, bukan hidup dan mati. Kalau ada yang berani melanggar aturan. Huang Yu mengubah topik pembicaraan, dan suara sedingin es menyelimuti seperti embun beku. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah tiba-tiba merasa dikelilingi oleh es dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini menarik. Di restoran, mata Chen Ye tiba-tiba menyusut. Aura yang keluar dari kata-kata tadi bukanlah es, tapi masih memancarkan aura yang bahkan lebih dingin dari es. Ini sangat menarik, dia lawan yang bagus. Nian Chen terkekeh, dan semua semangat juangnya sepertinya telah lenyap saat ini. Bahkan Chen Ye yang berada di seberangnya tidak dapat merasakannya sama sekali, namun ia tahu bahwa ini adalah tanda bahwa semangat juang Nian Chen telah mencapai puncaknya, puncak.
Saat berikutnya, sosok Nian Chen menghilang begitu saja, dan suaranya bergema di platform tinggi dalam sekejap. Jika melanggar aturan, saya berani bertanya pada Nona Huang Yu, apa yang dapat Anda lakukan? Meskipun itu melanggar aturan, Nona Huang Yu. Diiringi dengan suara yang sangat provokatif, sesosok tubuh hitam melesat seperti kilat dan mendarat di platform tinggi. Wow, ada keributan lagi di kerumunan. Master pedang Sun Wei bahkan mengerutkan kening, mengisyaratkan sedikit pun niat membasmi. Namun, ketika dia melihat sosok itu muncul di platform tinggi, ekspresinya tiba-tiba menjadi heran, mengeluarkan senyuman masam yang tidak diketahui. Melihat sosok yang terbungkus gaun hitam panjang, bahkan wajahnya ditutupi kerudung, banyak orang yang awalnya tertegun selama beberapa detik, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Cewek, ini kontes bela diri untuk menikah. Ayo naik, sepertinya agak tidak pantas, kan? Huang Yu sendiri tertegun sejenak. Setelah beberapa saat, dia tertawa ringan. Semua provokasi sebelumnya menjadi sedikit dramatis karena adegan yang tidak biasa ini dan identitas pihak lain sebagai seorang gadis. Nian Chen tersenyum lembut dan berkata siapa yang menetapkan bahwa perempuan tidak boleh datang untuk menikah. Haha, banyak orang di bawah, akhirnya tak bisa menahan tawa, dan ada pula yang berteriak nak, kamu di sini untuk menikah. Atau kamu karena kamu terlalu jelek, jadi kamu pakai arena ini, terburu-buru. Menikah. Hei, kamu bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Pasti jelek sekali. Hal semacam ini, siapa di antara kamu yang tertarik? Cepat, pastikan tidak ada yang merebutnya. Mengetahui bahwa arena tersebut didirikan oleh keluarga Huang. Huang Yu adalah murid San Qian King Xuan Liu. Nian Chen masih berani membuat masalah. Ini semacam kepercayaan diri. Orang-orang ini benar-benar berani. Beraninya tidak memperlakukan Nian Chen seperti ini. Coba lihat, Anda bisa melihat kekacauan di Northern Territory. Ketika tidak ada tatanan yang cukup stabil, dunia akan menjadi gila. Pembasmian akan berlipat ganda. Mereka yang bertahan hidup di dunia kegilaan dan pembasmian. Siapa yang belum mengalami ujian darah dan api? Seiring waktu, temperamen biasanya menjadi sangat sulit diatur. Chen Ye juga mengerutkan kening. Nian Chen sepertinya tidak memperhatikan tawa keras dan kecerobohan itu. Dia hanya menggerakkan pedang panjang di tangannya dengan ringan. Zeng, di tengah suara siulan pedang yang tiba-tiba, cahaya pedang yang ganas telah merobek udara. Di ujung cahaya pedang, apakah seorang pemuda yang tertawa sembarangan merasakan cahaya pedang yang begitu cepat dan tajam? Wajahnya berubah drastis saat ini. Tidak ada jalan keluar. Itu, aku menggigit dan menekan pada saat itu. Ki misterius melonjak. Itu berubah menjadi seberkas cahaya. Itu mengenai cahaya pedang dengan keras. Bang! Kedua belah pihak baru saja bersendewa. Wajah pemuda itu berubah drastis lagi. Cahaya pedang yang tajam, sinar energi misterius yang langsung mencabik-cabiknya. Segera, dia tidak bisa menghindarinya dan menembaknya di dada. Puff! Darah melonjak, dan sosok pemuda itu perlahan jatuh ke belakang. Setelah beberapa saat, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Nona Huang Yu, aku tidak bercanda. Di platform tinggi, wanita berpakaian hitam sepertinya tidak pernah melakukan apapun. Dia memandang Huang Yu sambil tersenyum dan berkata. Ketika kata-kata itu keluar, tidak ada lagi tawa yang tidak perlu di antara kerumunan besar. Serangan tadi bersifat serangan diam-diam, tetapi jika dilakukan secara terbuka, tidak banyak orang yang bisa melarikan diri. Karena semua orang yang mengenal pemuda itu tahu bahwa budidaya pemuda itu telah mencapai puncak tongsuan. Orang-orang di Northern Territory sulit diatur dan sulit diatur, tapi mereka bukanlah orang bodoh. Setelah melihat metode ampuh pihak lain, mereka masih bisa menertawakannya tanpa takut mati. Liu Hanyu, Fang Yuansuo, mata ketiga tuan muda Yundong Liu sedikit menyipit, Nian Chen memberi mereka sedikit tekanan, hanya Sun Wei, senyum pahit di pupil matanya menjadi lebih kuat. Setelah melihat Nian Chen beberapa saat, Huang Yu berkata dengan tenang nak, hari ini adalah hari ketika keluarga Huangku berkompetisi di atas ring untuk mencari pengantin. Mungkin dalam prosesnya, kami melakukan sesuatu yang tidak pantas dan membuat gadis itu kesal. Huang Yu meminta maaf padamu. Tapi tolong tinggalkan gadis itu dulu. Setelah itu, gadis itu akan memberimu alasan. Kami salah. Aku tidak akan pernah menyangkalnya. Tolong juga minta gadis itu untuk tidak terus menimbulkan masalah. Di depan umum, keluarga Huang tidak ingin kehilangan muka. Apa yang dia katakan, dikatakan dengan tertib, tidak rendah hati atau sombong. Itu membuat orang mengangguk secara diam-diam. Seseorang yang disukai oleh San Qian King Huan Liu. Benar saja, tidak sesederhana itu.
Apa kamu benar? Gadis ini kesini hanya untuk membuat masalah. Ada apa? Jika itu orang lain, jika itu adalah Huang Yu, dia mungkin takut. Bagaimanapun, latar belakangnya sangat kuat. Namun, Nian Chen sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Reputasi kekuatan ini tidak bisa membuatnya mundur. Berani. Di antara wanita di belakang Huang Yu, seorang wanita berbaju hijau muncul dari kerumunan. Lengan panjangnya berkibar dan berubah menjadi batang baja. Kelopak hijau. Kembali. Meskipun wanita berbaju hijau itu cepat, Huang Yu bahkan lebih cepat. Tepat ketika lengan panjangnya terlepas, dia dengan paksa ditarik ke belakang oleh yang terakhir. Dia segera melihat ke arah Nian Chen dan berkata, "Gadis. Maafkan aku, sudah larut. Tolong suruh gadis itu turun dari ring dulu. Kalau sudah selesai, aku pasti akan pergi mencari gadis itu, untuk menjelaskan kesalahpahaman di antara kita." Kata-kata dan tindakan ini sangat sopan mengingat identitas dan latar belakang Huang Yu. Mungkin karena keunggulan Nian Chen dan latar belakang kuat yang dia miliki. Tapi bagaimanapun juga, Huang Yu memberinya cukup wajah. Jika masalah terus berlanjut, Nian Chen bisa menjadi sasaran kritik publik. Di restoran, Chen Ye memandang Huang Yu dengan penuh minat. Tingkat kultivasinya bukan yang tertinggi di antara rekan-rekannya yang dia kenal wanita prihatin, hanya Chang Sun Ran yang bisa membandingkannya. Bahkan penyihir Zong Qi tidak sebaik dia. Pantas saja San Qian King Xuan Liu yang memiliki persyaratan rekrutmen yang ketat bisa menjadikannya murid. Dan saat ini, Chen Ye tidak ingin melangkah maju untuk membantu Nian Chen. Dia ingin melihat bagaimana gadis ini dapat menghadapinya untuk mencapai hasil yang dia telah direncanakan. Penerus sekte pedang yang luar biasa. Menghadapi murid termuda San Qian King Xuan Liu. Orang luar mungkin tidak tahu. Tapi mereka harus mengerti di dalam hati mereka. Tidak peduli metode apa yang digunakan. Tidak kalah. Dia baru saja bergabung dengan San Qian Shingen Ryu. Dia tidak bisa mempermalukan sekte tersebut. Nian Chen tidak bisa kehilangan lebih banyak lagi. Belum ada yang tahu identitasnya. Tapi suatu hari orang akan mengetahuinya. Mengambil inisiatif untuk memprovokasi. Jika dia kembali dengan kekalahan, itu akan menjadi bencana bagi reputasi Jianzhong. Pada saat yang sama, Chen Ye semakin menyadari bahwa Nian Chen tampaknya semakin khayalan dengan orang lain. Dia ingin menggunakan adegan ini untuk melihat dengan jelas pada Nian Chen. Salah paham. Nian Chen tersenyum dingin dan berkata kompetisi hari ini di arena untuk merekrut pengantin. Beranikah saya bertanya pada Nona Huang Yu? Apakah Anda sendiri juga seorang protagonis di arena ini? Tentu saja, Huang Yu mengangguk dan berkata. Ekspresi dingin Nian Chen menjadi semakin kuat jika itu masalahnya, maka tidak akan ada kesalahpahaman di antara kita. Di arena ini, saya punya cukup alasan untuk menginjaknya. Huang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, apa maksudmu, nak? Apa maksudnya? Kamu harus paham dalam hati. Tidak perlu pura-pura bingung. Berhenti bicara omong kosong. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk melanjutkan urusan penting ini kontesmu untuk mencari pengantin. Kecuali, basmi-basmi aku. Nian Chen berkata dengan tenang. Mata Huang Yu sedikit dingin, dan dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, sepertinya tidak ada kesalahpahaman sama sekali di antara kita. Nak, kamu di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Apakah ada kesalahpahaman? Apakah aku bersungguh-sungguh? Atau apakah itu kalimat itu? Kamu mengetahuinya dengan baik di dalam hatimu. Alasan mengapa aku mengatakannya tanpa menyadarinya adalah untuk memberimu Huang Yu. Itu disediakan untuk San Qian King Xuan Liu untuk menyelamatkan muka. Apa, Nona Huang Yu? Apakah Anda benar-benar ingin saya mengatakannya? Nian Chen berkata sambil tersenyum licik. Dan dengan sedikit gerakan telapak tangannya, pedang di tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah tertentu. Ini adalah gerakan yang sangat biasa, tapi membuat wajah Huang Yu tiba-tiba berubah. Sekarang, semuanya, bahkan Chen Ye menjadi penasaran. Sepertinya, masalah Nian Chen, bukanlah iseng, dia hanya tidak tahu, apa yang terjadi pada Huang Yu, adalah Nian Chen. Tertangkap. Dengan cara ini, semua masalah tidak masuk akal yang terjadi pada Nian Chen dapat dihilangkan sekarang. Tidak ada yang akan menyalahkannya atas alasan ini. Jika ini adalah babak pertama, maka Nian Chen sedikit lebih unggul. Bagaimanapun, acara akbar di arena ini tidak akan berlanjut dengan mudah. Gadis, kamu siapa? Meskipun dia ditangkap oleh pihak lain karena sesuatu, wajah Huang Yu telah pulih sekarang. Sebaliknya, setelah memenangkan satu ronde, suasana hati Nian Chen sedang tidak baik. Dia berkata dengan dingin ingin tahu siapa saya. Sederhana sekali. Mainkan permainan.
Jika Anda mengalahkan saya, tentu saja Anda akan melakukannya. Apakah kamu tahu siapa aku? Tapi jika kamu kalah, sebelum Nian Chen selesai berbicara, Huang Yu segera berkata jika kamu kalah, kompetisi seni bela diri keluarga Huang saya dapat dimulai. Dan jika saya kalah, mendengarkan nada bicara Anda, jelas akan merugikan Anda, menurutmu. Ini adil. Adil. Nian Chen tertawa dingin di dunia ini, siapapun dapat mempertanyakan apakah ini adil, tetapi Anda tidak bisa. Anda tidak memiliki kualifikasi. Tubuh halus Huang Yu sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan menatap Nian Chen. Dia mengucapkan kata demi kata tidak peduli apa yang saya lakukan, itu juga urusan saya. Anda juga tidak memenuhi syarat untuk menanyai saya. Dan, apa yang menurutmu benar, belum tentu benar. Dan apa yang kamu lihat, belum tentu semuanya. Gadis, maksudmu baik, tapi nasihat, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kata Huang Yu dingin. Maafkan aku belum pernah ikut campur urusan orang lain seumur hidupku. Jadi hari ini, aku harus melakukannya. Biarkan aku mengalaminya. Bagaimana rasanya ikut campur urusan orang lain? Melihat Huang Yu, Nian Chen tersenyum manis dan berkata dengan provokatif oke, aku akan memberimu keadilan, permainan akan menentukan hasilnya, siapapun yang kalah, akan menjadi budak yang lain, selama sisa hidupnya. Setia dan jangan pernah menyesalinya. Nona Huang Yu, apakah kamu berani? Seluruh penonton kaget saat kata-kata itu keluar. Chen Ye di restoran juga kaget dengan keberanian Nian Chen. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kultivasi Nian Chen memang tidak lemah. Beberapa tahun yang lalu di dinasti Dahua, ia sudah berada di ranah Zhongxuan Sekte Pedang juga telah mencapai level kelima Lixuan. Dalam hal budidaya saja, dia setara dengan Huang Yu. Namun Huang Yu mampu diperhatikan oleh San Qian King Huan Liu dan diterima sebagai murid. Selain bakat kultivasinya sendiri, ia juga harus memiliki metode yang unik. Meskipun Sekte Pedang di belakang Nian Chen tidak lebih lemah dari San Qian King Huan Liu, keterampilan seni bela dirinya tentu saja yang terbaik, tapi sejujurnya, peluang menang atau kalah melawan Huang Yu, yang memiliki latar belakang kekuatan yang sama, mungkin tidak terlalu besar-besar. Dalam pemahaman Chen Ye, Nian Chen bukanlah gadis yang impulsif. Mengapa dia menunjukkan sikap impulsif dalam hal ini? Yang kalah harus menjadikan pihak lain sebagai budak. Chen Ye tersenyum pahit, tapi tidak banyak pemikiran di matanya. Akan lebih baik jika Chen Sheng ada di sana, jika tidak, hasil akhir dari duel ini tidak akan terjadi. Setelah kaget, suara laki-laki yang sedikit feminin perlahan keluar. Nona Huang Yu adalah murid San Qian King Xuan Liu. Taruhan ini bukan tidak mungkin. Tapi siapa kamu, nak? Bisakah identitasmu dibandingkan dengan Nona Huang Yu? Menurutku tidak terlalu keras untuk berpikir bahwa aku ingin ambil Nona Huang Yu sebagai budakku. Apakah kamu mendapatkannya? Melihat pembicaranya, ternyata itu adalah Master Ibel Yun Dong Liu. Hanya dari suaranya, kata Ibel sangat tepat. Namun, ini memang benar. Status Huang Yu begitu mulia. Bagaimana mungkin ada orang yang datang dan meminta jodoh lalu mengatakan bahwa dia adalah seorang budak? Taruhan harus berstatus sama bagi kedua belah pihak, jika tidak maka taruhan tidak perlu dilanjutkan. Ini mempertanyakan Nian Chen. Tuan Yao Yun Dong Liu jelas merupakan pengejar setia Huang Yu. Dia tahu bahwa membantunya saat ini akan menambah banyak poin pada dirinya sendiri. Sayangnya Huang Yu tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yun Dong Liu atas kebaikannya. Semua orang yang hadir terkejut dengan kata-kata itu kecuali Nian Chen sendiri, termasuk Huang Yu sendiri. Huang Yu telah merasakan kultivasi Nian Chen. Fakta bahwa Nian Chen berani memprovokasi dia dan mengabaikan semua kekuatannya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitas Nian Chen tidaklah sederhana. Namun, Nian Chen bahkan tidak berkedip. Jelas, ini tidak membuatnya terkesan sama sekali. Mata Huang Yu berangsur-angsur menjadi serius. Wanita di matanya lebih rendah darinya terlepas dari kultivasi, karakter, pikiran, atau latar belakangnya. Untuk penantang seperti itu, Huang Yu bahkan berani mempertaruhkan nyawanya pada reputasinya. Begitu dia kalah, itu menyebar dan 3.000 murid King Huan Liu sekarang menjadi budak orang lain. Bahkan jika dia menang, tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari wanita bertopeng berbaju hitam. Yang didapat Huang Yu hanyalah seorang budak yang kuat dan tidak ada yang lain. Apakah taruhan ini akan diterima? Sementara Huang Yu ragu-ragu, Sun Wei, ahli pedang dari utara, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan melangkah maju. Sebelum Sun Wei dapat mengambil langkah ini, Yun Dong Liu telah melesat ke arah platform tinggi dengan cepat, dan tidak hanya dia muncul di platform tinggi,
seberkas energi mengalir ke arah Nian Chen seperti naga dengan gigi dan cakarnya. Beraninya kau menghancurkan pertemuan besar keluarga Huang, wanita jalang tersembunyi sepertimu, dan mencari kematian. Yundong Liu, mata Chen Ye dipenuhi dengan rasa dingin. Yundong Liu berhenti. Huang Yu bergegas menyambutnya. Nian Chen, yang mengenakan gaun hitam panjang, lebih cepat. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan cahaya pedang meledak, melesat keluar dan mengenai energi yang masuk. Kedua tubuh itu saling bersendewa, dan energi naga jahat terkoyak dalam waktu yang sangat singkat. Namun, Yundong Liu tidak sebanding dengan pemuda yang terbasmi sebelumnya pada saat yang sama. Yundong Liu, Huang Yu berteriak dengan marah, saya tidak ingin Anda mencampuri urusan keluarga Huang di arena. Saya tidak bisa menyalahkan Huang Yu karena marah. Jika wanita bertopeng berbaju hitam itu terluka, meskipun itu dilakukan oleh Yundong Liu, itu akan dianggap sebagai niat Huang Yu yang menyebar 3.000 King Huan Liu menggunakan cara tercela seperti ini. Yundong Liu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan memandang wanita bertopeng berpakaian hitam tidak jauh di seberangnya, tersenyum lembut, jika kamu pergi dari sini, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu, jika tidak. Bagaimana kalau, mata Yundong Liu tiba-tiba menjadi dingin, tetapi ekspresinya tiba-tiba membeku karena suara itu tidak datang dari wanita di seberangnya. Pada saat ini, angin kencang menyapu di belakangnya, dan pada saat yang sama, niat membasmi yang sedingin es juga menyapu dirinya pergi. Serangan diam-diam dari belakang begitu cepat sehingga Yundong Liu hanya bisa menembak dengan kaki depannya dan menginjak tanah, membubung ke langit. Orang yang menyerangnya pantang menyerah, seperti hantu, dan mengejarnya dalam sekejap. Raungan naga bergema di langit. Banyak orang melihatnya seolah-olah naga sungguhan telah berubah menjadi udara, dan ruang sekitarnya terselubung di dalamnya, menyebabkan Yundong mengalir tak terhindarkan. Pengadilan kematian. Yundong Liu sangat marah. Mungkin dia sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Dia belum pernah begitu marah sebelumnya. Dia berbalik sedikit untuk menghadapi naga asli, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak dengan energi yang sangat dalam dan agung. Ledakan. Palu besi besar muncul dari energi misterius. Palu itu sangat gelap, dan seluruh tubuhnya ditutupi garis-garis. Ada aura misterius bercampur di garis-garis itu. Pada saat berikutnya, palu itu terbang keluar dari udara dan menghantam naga asli dengan kuat dengan momentum untuk menghancurkan dunia. Tabrakan tersebut mengguncang dunia dalam sekejap, dan seiring dengan gelombang energi yang menyapu, warna-warna buram langsung menyebar ke bumi, membuat banyak orang yang hadir tidak dapat melihat dengan jelas. Peng! Dalam suara yang tumpul, naga asli menghilang dari udara, dan palu hitam pekat itu melesat ke belakang dan terbang kembali ke tangan Yundong Liu. Dua sosok segera muncul perlahan dari keburaman. Mata semua orang menegang. Tak satu pun dari mereka yang terluka, tapi sepertinya Yundong Liu akan menjadi lebih malu. Ketika palu itu ditembakkan ke belakang, itu memaksanya mundur beberapa langkah. Di seberangnya adalah seorang pria muda berjubah hijau, dia tampak 3 atau 2 tahun lebih muda dari Yundong Liu. Tangannya di belakang punggung dan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kamu berani menyerangku secara diam-diam, kamu tidak sabar. Sendewa kemarahan muncul langsung dari mata Yundong Liu, dan dia terpaksa mundur di depan semua orang, dan dia dipaksa mundur oleh seorang pemuda yang lebih muda daripada dirinya sendiri. Ini memalukan. Dia benar-benar tidak bisa menariknya ke bawah. Balas saja orang lain dengan caranya sendiri. Chen Ye berkata dengan ringan bahwa Yundong Liu Chang sangat tampan, tetapi alisnya seperti daun willow dan dia memiliki sepasang mata phoenix. Dia memiliki aura feminin di sekujur tubuhnya seorang wanita. Tuan Muda Ibel memang layak menyandang namanya. Banyak orang yang sedikit heboh setelah mendengar hal tersebut. Ternyata pemuda tersebut adalah pendamping wanita bertopeng berbaju hitam. Saya tidak tahu dari faksi mana kedua orang ini menjadi murid. Mereka berdua terlihat sangat muda, tetapi budidaya mereka sangat maju. Kapan pasangan seperti itu muncul di wilayah utara? Meskipun Northern Territory luas, ada juga beberapa orang kelas 1 yang hadir. Pria muda dan wanita berpakaian hitam dan bertopeng ini tidak memiliki kesan sama sekali. Sun Wei, yang berada di bawah platform tinggi, juga mengerutkan kening, memikirkan kapan pemuda ini muncul di sampingnya. Ternyata aku ingin pamer di depan si cantik. Tapi pernahkah kamu melihat perempuan jalang itu berpenampilan seperti anak itu? Jangan kira dia berusaha membantu si cantik melampiaskan amarahnya, membantu orang yang sangat jelek. Yundong Liu tersenyum sinis dan suaranya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membasmi yang tak ada habisnya, karena kamu berani maju, kamu harus siap mati. Chen Ye sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, yang disebut 4 tuan muda terkenal ternyata hanyalah orang-orang yang tidak tahu malu dan sombong.
Kamu boleh memarahi teman ini jika kamu mau, tapi tegur saja Yundong Liu. Aku berbeda dari dia, kata Liu Hanyu dengan keras di bawah platform tinggi. Meskipun Fang Yuansuo dan Sun Wei tidak mengatakan apa-apa, makna yang diungkapkan dalam ekspresi mereka tetap sama. Mata Yundong Liu berubah tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa saja tidak bermoral di depan Chen Ye dan Nian Chen. Itu karena kedua orang ini luar biasa tetapi mereka adalah orang asing. Bahkan jika ada latar belakang di belakang mereka, ini adalah kota Nebula. Dia memiliki kepercayaan diri ini. Tiga lainnya bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan sendirian. Chen Ye tersenyum tipis dan kemudian melihat ke bawah ke platform tinggi dan bertanya, Nona Huang, Anda juga akan menjadi protagonis di arena hari ini, kan? Bagus. Meskipun Huang Yu tidak tahu apa maksud pertanyaan itu, dia tetap menjawab seperti ini. Dia tidak menyembunyikan apapun, tetapi kesungguhan dalam ekspresinya menjadi sedikit lebih serius. Itu bagus. Chen Ye mengangguk dan senyumnya menjadi sangat cerah. Yundong Liu, ini adalah arena kompetisi seni bela diri. Siapapun bisa datang dan menantangmu. Karena kamu sudah muncul, ayo mulai sekarang. Yang kamu suka itu Nona Huang Yu, haha. Sayangnya, saya juga ingin dekat dengan Nona Huang Yu. Kita akan memulai adegan pertama. Kamu punya niat seperti itu, bagaimana aku bisa menolakmu? Kata Yundong Liu dingin. Bagus sekali tapi saya ingin mengubah aturan ini. Chen Ye berkata dengan tenang. Yundong Liu tidak peduli tentang kemenangan atau kekalahan, dia hanya peduli tentang hidup dan mati. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, yang ada hanyalah hidup dan mati. Niat membasmi yang terkandung dalam kepolosan itu setajam pisau, dan terasa menyakitkan di telinga semua orang. Di platform tinggi, mata indah Nian Chen berkedip-kedip. Dia adalah orang seperti itu dan tidak akan pernah membiarkan siapapun bersikap tidak hormat kepada orang yang baik padanya. Bahkan jika orang yang tidak sopan itu sangat berkuasa, dia tidak akan mundur selangkah. Tetapi pada saat ini, hati Nian Chen melonjak karena kesedihan. Dia baik pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa dia. Jika dia tahu, apakah dia akan tetap membiarkan dirinya menemaninya, dan tidakkah dia akan membiarkan dirinya sendiri? Merasa dirugikan sama sekali. Karena tuan muda ini datang ke arena ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri untuk merekrut pengantin, dia harus mematuhi aturan keluarga Huang saya. Sebelum Huang Yu selesai berbicara, Chen Ye menyela dan berkata aturannya adalah orang mati masih hidup. Jika Anda ingin semuanya dilakukan sesuai aturan keluarga Huang Anda, itu bukan tidak mungkin. Tolong beri saya penjelasan untuk itu, masalah sebelumnya. Hehe. Sebenarnya tidak banyak orang di seluruh bagian selatan Northern Territory yang berani meminta saya memberikan penjelasan. Kata Yundong Liu sambil tertawa aneh. Jika itu masalahnya, pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chen Ye muncul di depan Yundong Liu seperti hantu. Energi yang dalam di tubuhnya didorong hingga ekstrim, dan jejak kekuatan melahap bercampur dengannya gelombang pasang. Kecepatan Chen Ye telah dialami oleh Yundong Liu, dan dia telah menjaga lawannya. Melihat dia menyerang, Yundong Liu tersenyum dengan serius, dan energi yang dalam bergulung seperti badai yang mengamuk, membawa serta angin yang kencang dan mendominasi, dan menghadapinya, dia tanpa ampun. Bang! Gelombang udara yang terlihat dengan mata terbuka menyapu seluruh lapangan, dan segera membengkak dan menggetarkan udara, menimbulkan suara pelan seperti guntur, dua sosok dengan cepat mundur. Namun, semua orang dapat melihat bahwa kekuatan Yundong Liu tampaknya lebih lemah. Dia mundur satu atau dua langkah daripada Chen Ye. Pukulan lain akhirnya membuat rasa geli di mata Yundong Liu mereda. Tadi, tabrakan itu bisa dianggap lengah, tapi sekarang itu nyata. Kamu baik. Setelah beberapa saat, Yundong Liu menghela napas dan berkata dengan suara terkonsentrasi. Pada saat ini, seluruh dirinya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Perasaan ibel yang dia berikan sebelumnya telah benar-benar hilang. Orang-orang yang mengenalnya tahu bahwa Yundong Liu saat ini dapat dianggap sebagai guru ibel yang sebenarnya. Di bawah platform tinggi, Liu Hanyu dan tiga orang mengerutkan kening pada saat yang sama. Setelah pertukaran awal, Yundong Liu sudah dipaksa untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Chen Ye melambaikan tangannya untuk membubarkan kekacauan di ruang di depannya, lalu tersenyum ringan dan berkata saya menyadari sekarang sudah agak terlambat. Mendengar ini, Yundong Liu pun tersenyum ringan dan berkata belum terlambat sama sekali. Hanya jika kamu cukup kuat untuk membasmiku kamu akan merasa puas. Maaf atas kepuasanku, tapi kamu akan mati hari ini. Chen Ye tersenyum tipis, dengan sedikit rasa dingin di senyumannya aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Hai,
Langkah kaki Yun Dongliu tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Suara gemetar tampak seperti getaran puncak gunung. Energi misterius yang menakjubkan menyebar dan membentuk tekanan yang kuat dan luar biasa, mengalir menuju Chen Ye. Di bawah tekanan, jubah Yun Dongliu berburu dan terbang dengan telapak tangannya, dan energi spiritual berkumpul menjadi semburan gelombang, yang bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh prajurit di Lixuan tingkat 6. Dalam pertempuran berikutnya, saya harap Anda dapat menemukan metode yang memuaskan saya. Jika tidak, Anda akan mati dengan menyedihkan dan teman Anda akan mati dengan lebih menyedihkan. Yun Dongliu menggerakkan tangannya dengan ringan, dan tatapannya seperti sebilah pisau yang diarahkan ke Chen Ye. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan mencibir yang terakhir dengan tatapan merendahkan. Chen Ye mengangguk perlahan, matanya menunjukkan sedikit api. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bertarung melawan master pada usia yang sama. Yun Dongliu seharusnya menjadi lawan yang baik. Ayo, Chen Ye melambai. Saat suaranya terdengar, seluruh dunia tiba-tiba tampak memadat pada saat ini, dan apa yang melonjak dalam pemadatan ini adalah fluktuasi mencengangkan yang tak ada habisnya. Bumbu, dua gelombang energi misterius yang kuat melonjak di langit lalu bergabung dan bertabrakan satu sama lain, seperti guntur di awan yang saling bertarung satu sama lain. Suara menderu yang meletus memperkuat suasana tegang, menyebabkan udara berhenti mengalir. Mata yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di langit yang tinggi. Mereka menahan napas dan tidak berani berkedip karena takut melewatkan pemandangan yang paling menarik. Northern Territory sangat luas dan memiliki banyak sekali generasi muda berprestasi. Bidangnya masing-masing dikenal sebagai penguasa Northern Territory di masa depan. 4 tuan muda di bagian selatan Northern Territory hanyalah salah satu dari banyak anak muda yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, setiap gerakan dari 4 tuan muda diawasi dengan ketat oleh banyak orang. Pertempuran hari ini di Yun Dongliu tidak boleh dilewatkan oleh mereka. Dan orang asing yang tiba-tiba muncul ini mampu memaksa Master Evil Yun Dongliu untuk berusaha sekuat tenaga. Meskipun dia orang asing, saya yakin setelah hari ini dia akan menjadi terkenal di seluruh wilayah utara di belakang. Tidak hanya semua generasi muda yang hadir tidak berani mengedipkan mata pada pertarungan di antara mereka, tetapi beberapa master generasi tua juga memperhatikan dengan cermat dalam kegelapan. 2 orang yang saling berhadapan di ketinggian itu seperti bom yang akan meledak. Momentum mereka perlahan meningkat. Suasana di platform tinggi di bawah belum tentu santai. Hujan kuning. Suara lembut Nian Chen membawa pandangan Huang Yu kembali ke langit. Dia berhenti sejenak dan terkekeh mereka mengalahkan mereka. Ayo lanjutkan taruhan kita. Akhirnya, saya ingin bertanya, apakah Anda berani memasang taruhan saya ini? Jika kamu tidak berani, maka apa yang disebut kompetisi seni bela diri untuk mencari pengantin akan berakhir. Alis Huang Yu berkerut dan dia tidak bisa menahan amarahnya yang melonjak. Nak, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Kamu mendorong terlalu keras. Apakah itu terlalu berlebihan? Apakah terlalu mendorong orang terlalu jauh? Sebenarnya, menurutku sendiri tidak. Nian Chenxing mencibir. Jika Anda mengira itu Anda, sebaiknya pikirkan baik-baik apakah yang Anda lakukan hari ini sama berlebihannya. Aku bilang kamu tidak perlu mengurus urusanku. Huang Yu sedikit tidak berdaya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan, tetapi jika dia tidak mengatakannya, dia akan disalahpahami, dia tetaplah orang yang bisa membuatnya sangat malu. Saya juga mengatakan bahwa saya akan mengurus masalah ini. Anda, Huang Yu menahan amarahnya dan menatap Nian Chen, hampir tidak bisa menghela nafas. Hati Sun Wei sakit saat melihat pemandangan ini di bawah platform tinggi, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melihat wanita bertopeng berpakaian hitam tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya. Karena kamu tidak berani bertaruh di arena ini, tidak perlu menaruhnya di sini. Zeng, cahaya pedang melonjak di mata cerah Nian Chen, dan cahaya dingin melintas di tangan gioknya. Dia dengan ringan menarikan pedang panjang itu tanpa ragu-ragu, dan menembakkan cahaya pedang putih yang panjangnya sekitar puluhan kaki dan menuju arena kosong di depanku telah ditebang habis-habisan. Nak, kamu terlalu lancang. Sosok Huang Yu bergerak dan muncul tepat di ujung cahaya pedang. Auranya yang bukan es tetapi berkali-kali lebih dingin dari es tiba-tiba melonjak. Kemudian angin menderu, aura es yang agung, dan kerucut besi yang tidak bisa dihancurkan segera melesat ke arah pedang. Segera setelah disentuh, kerucut besi itu meledak dengan hebat. Aura dingin yang memancar darinya tidak hanya membekukan ruang di sekitarnya, tetapi bahkan cahaya pedang yang tajam pun membeku dengan keras dan tidak bisa lagi bergerak maju bahkan setengah inci. Huang Yu, apakah kelakuanmu berarti kamu menerima taruhanku? Kata Nian Chen sambil tersenyum.
Huang Yu mengangkat alisnya dan sepertinya nafasnya telah mempengaruhi temperamennya. Suaranya juga terdengar sangat dingin. Kamu sangat mendesak dan aku tidak melawan, bukankah semua orang di sini akan berpikir bahwa aku takut padamu? Aku bisa tidak mampu kehilangan ini. Keluarga Huang mampu kehilangannya, tetapi San Qian King Huan Liu tidak mampu kehilangannya. Mendengar ini, Nian Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Huang Yu, kamu cukup pintar tetapi tidak cukup berani. Jika saya takut pada San Qian King Huan Liu, bagaimana saya bisa menghentikanmu? Kalau begitu, Huang Yu menghela nafas pelan perang. Peng! Saat suara Huang Yu jatuh, ruang beku di antara keduanya tiba-tiba meledak. Cahaya pedang yang belum menghilang melesat langsung dari naga laut. Saat Huang Yu mengubah penampilannya, warna mata indahnya berubah dengan tenang. Dia melihat cahaya pedang yang datang ke arahnya lagi, tapi dia tidak bergerak. Namun, ketika cahaya pedang mencapai jarak 3 meter darinya, secara otomatis cahaya itu hancur dan menghilang tanpa jejak. Alis Nian Chen menjadi serius. 3 meter jauhnya adalah area terlarang milik Huang Yu. Dengan kata lain, jika ingin mengalahkan Huang Yu, Anda harus menghancurkan area terlarangnya terlebih dahulu secepatnya. Pertahanan yang luar biasa. Pejuang biasa seperti mereka menggunakan energi yang dalam untuk secara otomatis melindungi diri mereka sendiri. Ketika krisis datang, energi misterius akan muncul dan membentuk penghalang sebagai reaksi naluriah. Tapi penghalang ini hanya bisa menutupi satu orang, tapi Huang Yu bisa mencapai jarak 3 meter. Dengan bakat kultivasinya dan metode ini, tidak heran dia tertarik dengan San Qian King Huan Liu. Konfrontasi antara dua wanita di platform tinggi dengan cepat menarik perhatian beberapa orang. Dibandingkan dengan dua orang di langit, Huang Yu dan wanita bertopeng berbaju hitam sama-sama kuat, terutama yang pertama. Belum lagi statusnya sebagai murid 3000 King Yuan Ryu kalah dengan 4 tuan muda. Apalagi mereka adalah pertarungan wanita. Ada juga hal lain yang ingin dilihat semua orang dari pertarungan keduanya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki wanita bertopeng berbaju hitam. Diketahui bahwa hanya ada segelintir orang atau kekuatan yang dapat menantang 3000 King Yuan Liu wilayah utara. Semua orang semakin penasaran dengan Nian Chen. Seluruh kota Nebula sangat sunyi, kecuali 4 orang yang saling berhadapan. Semua orang menahan napas karena takut mengganggu pertarungan di antara mereka. Pada saat tertentu, tiba-tiba ada hembusan angin antara langit dan bumi. Saat hembusan angin bertiup ke angkasa tempat 4 orang saling berhadapan, seolah-olah ada bom yang diledakkan. Jauh di langit, mata Chen Ye dan Yun Dongliu menjadi sangat tajam hampir seketika, dan kemudian kedua orang itu bergerak dan bergegas keluar pada saat yang bersamaan. Saya hanya melihat dua gelombang energi yang sangat kuat. Berubah menjadi dua aliran deras yang megah. Melesat melintasi langit, dan kemudian di ruang itu bertabrakan secara tiba-tiba dan ganas. Bang! Guntur bergema, dan angin kencang yang terbentuk akibat dampak energi misterius segera mengamuk. Dampak yang begitu kuat membuat ruangan menjadi buram dalam sekejap mata. Dampak model ini bergantung sepenuhnya pada kekuatan setiap energi yang dalam, dan tidak ada peluang untuk beruntung. Oleh karena itu, sebagai dampaknya, semburan hitam energi yang dalam jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Yun Dongliu saat ini tidak lagi hanya berada di tingkat ke-6 Lixuan. Dan bahkan jika dia masih di tingkat ke-6 Lixuan, dia masih satu tingkat lebih tinggi dari tingkat kultivasi Chen Ye. Melihat semburan energi dalam lawan ditekan, rasa dingin di mata Yun Dongliu menjadi lebih kuat. Nak, apakah kamu mengerti? Ada kesenjangan mendasar antara kamu dan aku. Mungkin kemampuanmu sangat kuat. Kamu bisa menebusnya celah ini. Sayang sekali kemampuan tuanku juga sangat kuat. Perang baru saja dimulai. Apa yang sangat kamu banggakan? Yang disebut Master Evil. Ternyata kamu adalah orang yang dangkal. Kamu sebenarnya bisa masuk peringkat di antara 4 master hebat. Aku aku tidak tahu siapa yang memilihmu pada awalnya. Bukankah kamu buta? Dari segi kedalaman Xuan Qi, Chen Ye memang tidak sebaik Yun Dongliu. Tapi jika yang terakhir ingin menghancurkannya dengan ini, itu hanya angan-angan. Nak, bahkan jika kamu mengatakan sesuatu yang kasar, aku akan mencabut semua gigimu. Yun Dongliu segera menjabat tangannya dan melihat semburan energi yang sangat besar menyapu. Itu benar-benar berubah menjadi pusaran energi yang sangat besar berukuran sekitar 100 kaki, mengelilingi sepenuhnya tempat Chen Ye berada. Dalam pusaran besar energi yang dalam itu, apakah milik Chen Ye jauh lebih lemah? Aku menghancurkannya demi tuan muda ini. Melihat Chen Ye yang dikelilingi oleh pusaran Xuan Qi, wajah Yun Dongliu tiba-tiba menjadi ganas. Cahaya dingin melintas di matanya, telapak tangannya mengepal erat di angkasa, dan suara pelan dan tumpul tiba-tiba bergema.
Dia hanya bisa melihat pusaran energinya yang dalam berputar dengan kecepatan tinggi, kekuatan yang sangat kuat, dengan ganas menyapu semburan hitam di dalamnya. Dia ingin mengalahkan Chen Ye dalam waktu sesingkat-singkatnya dan membasminya. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk menenangkan amarah di hatinya. Hari ini, sudah 2 kali, di hadapan publik, aku dipaksa dalam keadaan malu oleh bocah itu. He Yun Dongliu ingin semua orang tahu bahwa dia adalah salah satu dari 4 guru besar, meskipun dia sombong dan sombong, dia tetap memiliki kualifikasi. Ledakan, pusaran besar energi yang dalam, dicampur dengan tekad Yun Dongliu untuk membasmi. Itu memancarkan kekuatan penghancur yang menakjubkan dan kemudian dengan ganas membombardir aliran energi hitam yang dalam. Tiba-tiba, ruangan itu mengeluarkan suara mendengung yang aneh. Namun, di bawah dampak yang ganas itu, Yun Dongliu tidak melihat, seperti yang dia pikirkan, semburan hitam di dalamnya. Sebaliknya, seperti seorang pejuang sejati, dia menjadi semakin berani saat dia bertarung. Tidak peduli bagaimana pusaran besar energi yang dalam bertabrakan, aliran hitam itu bergoyang, masih. Jika belatung tulang tarsal terjerat erat dalam pusaran besar energi misterius. Dan setiap kali terjerat oleh warna hitam aneh itu, orang-orang dengan tingkat kultivasi seperti Liu Hanyu dan 3 orang lainnya dapat dengan jelas merasakan pusaran misterius Yun Dongliu, kurang lebih, mereka akan tertelan sedikit. Ini, bahkan Liu Hanyu, putra tertua ketiga, juga luar biasa. Merasakan pemandangan ini, mereka semua terkejut. Terus seperti ini, selama semburan hitam tidak dikalahkan. Lalu, yang hitam aneh, setelah mencapai level tertentu, semburan hitam akan mengalahkan pusaran misterius. Yun Dongliu juga merasakan pemandangan aneh ini, kulitnya berubah, dan kemudian warna dingin melintas di matanya, gelombang lengan baju, pusaran besar energi misterius. Kecepatan rotasi dipercepat lagi, gelombang kekuatan tekanan gelombang cukup untuk dengan mudah menghancurkan puncak gunung. Dampak konstan terhadap semburan hitam. Boom-boom, dihadapkan dengan serangan kekerasan dari segala arah, gelombang fluktuasi yang menakjubkan meletus dari permukaan semburan hitam, dan kemudian tersapu dengan ganas. Tapi, tidak peduli seberapa ganasnya serangan Yun Dongliu. Dia masih tidak mampu mengalahkan semburan hitam, warna hitam yang aneh masih terus melahap energi di pusaran Xuan Qi. Perubahan di langit seperti itu diperhatikan oleh banyak orang. Bahkan ketika ada suara kejutan, saya berpikir bahwa di bawah serangan seperti itu, pemuda berjubah hijau tidak akan segera dikalahkan. Tapi sepertinya dia tidak begitu kuat. Saya tidak menyangka cara pemuda ini begitu unik dan aneh. Tingkat kultivasi dan cara yang ditunjukkan ini cukup untuk membuat generasi muda yang hadir mengetahui bahwa jika ingin mengalahkan pemuda berjubah hijau ini, kecuali 4 tuan muda, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Dan bahkan jika keempat tuan muda menang pada akhirnya, mereka mungkin akan menang dengan cara yang sangat memalukan dan menyedihkan. Yun Dongliu menatap tajam ke sosok yang terbungkus pusaran energi misteriusnya sendiri. Setelah beberapa saat, dia mencibir dan berkata, "Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menghancurkan cangkang kura-kuramu." Palu setan, Yun Dongliu tiba-tiba berteriak keras. Dia memegang telapak tangannya lagi. Dia melihat pusaran besar energi misterius di depannya, tiba-tiba bergetar dengan kekuatan besar, dan sesaat kemudian, berukuran 100 kaki, besi hitam palu itu tiba-tiba melayang di atas langit. Gelombang dahsyat itu beriak, sepertinya bisa menghancurkan sepanjang hari hingga berkeping-keping. Palu ini sama persis dengan yang baru saja saya lihat, hanya saja ukurannya berbeda. Palu tersebut juga ditutupi dengan garis-garis. Tidak hanya menyerap semua pusaran besar energi misterius, tetapi energi spiritual di langit terdekat juga terus mengalir. Merusak, Yun Dongliu melambaikan telapak tangannya, dan palu hitam pekat itu melesat dengan cepat, kecepatannya sangat cepat, dan tiba-tiba menghilang. Berdengung, dalam semburan hitam, warna hitam yang aneh sepertinya telah merasakan kekuatan palu sepanjang 100 kaki itu, ia meraung, keluar dari tubuhnya, dan meluncur langsung ke arah palu tersebut. Tapi palu besar itu, sedang meluncur deras pada saat ini, kekuatan seperti gunung itu, tak tertahankan, hanya sesaat, itu langsung mengguncang warna hitam aneh itu menjadi ketiadaan. Lalu, palu besar, membawa kekuatan menghancurkan langit, menghancurkan toren hitam dengan keras. Ledakan, gelombang energi yang mencengangkan menyebar dengan cepat. Semua orang melihat semburan hitam yang belum pernah menunjukkan tanda-tanda pecah sebelumnya. Pada saat ini, retakan akhirnya muncul. Melihat hasil ini, Yun Dongliu tersenyum puas, mengontrol palu. Tepat ketika dia akan terus menghancurkan. Ekspresinya tiba-tiba menegang. Hanya ketika semburan hitam meledak.
Ditembakkan, menembus langit, dan menyerang dirinya sendiri. Melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Mata Yun Dongliu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melambaikan telapak tangannya. Palu itu masih memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Benturan pisau dan palu. Seluruh dunia, ada suara renyah dari emas dan besi yang berpotongan. Udara di langit terguncang saat ini, seolah-olah zona vakum telah terbentuk. Dalam kekacauan ini, setelah beberapa saat, cahaya putih dan cahaya hitam, pada saat yang sama, berubah menjadi bintik-bintik cahaya di langit berangsur-angsur menghilang. Lalu, dua sosok, mundur, mengikis ruang, masing-masing mundur hampir 100 meter. Dalam hal ini, itu hanya seri. Kegaduhan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pelan. Ketika mereka melihat pemuda berjubah hijau itu lagi, mereka tidak lagi berpikir bahwa dia akan kalah dari Yun Dongliu. Di bawah platform tinggi, mata Tuan Muda Liu Hanyu tiba-tiba menyusut. Yun Dongliu sekarang, sedang mencoba yang terbaik, tetapi masih gagal mengalahkan lawannya. Dalam imajinasi mereka, serangan tadi, setidaknya mungkin. Pemuda berjubah hijau itu terluka ringan. Yun Dongliu tidak melakukannya, yang berarti mereka bertiga pun mungkin tidak dapat melakukannya. Meski kartu truf Yun Dongliu yang sebenarnya belum muncul. Tapi siapa yang bisa menjamin? Pemuda berjubah hijau itu sudah memperlihatkan semua kartu trufnya. Pertarungan seperti itu, Tuan Muda ketiga Liu Hanyu. Tidak mungkin ditentukan. Apa hasil akhirnya? Memikirkan hal ini, mereka bertiga saling memandang dan tersenyum pahit. Jika Yun Dongliu kalah, itu juga berarti keempat Tuan Muda itu kalah dari pemuda aneh ini. Empat master besar di bagian selatan Northern Territory secara alami memiliki kesombongannya masing-masing, namun mereka harus mengakui bahwa kekuatan mereka berempat selalu serupa. Titik-titik cahaya tersebar di seluruh langit. Yun Dongliu berdiri di langit. Matanya dingin dan terpaku pada sosok Qian di udara di kejauhan. Energi misterius di telapak tangan tersapu seperti badai. Dia tidak menyangka lawan ini akan begitu sulit untuk dihadapi. Namun, itu hanya sulit, jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya hari ini, reputasinya sebagai Yun Dongliu tidak hanya akan menjadi lelucon, tapi dia tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Untuk orang yang ada di hatiku, bahkan jika aku mati hari ini, aku bersumpah untuk membasmi pemuda aneh ini di sini. Tekad perlahan melonjak di dalam hatinya. Ekspresi Yun Dongliu menjadi lebih ganas. Pada saat yang sama, fluktuasi yang luar biasa diam-diam menyebar ke seluruh dunia. Saat lengan Chen Ye jatuh ke kepala binatang aneh itu, Yun Dongliu tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang perlahan menghilang. Kamu orang menyebalkan, apa yang kamu lakukan? Hentikan, hentikan, teriak Yun Dongliu. Penyesalan terus mengalir. Jika dia tahu hari ini, dia tidak akan memprovokasi pemuda di kota Nebula ini apapun yang terjadi. Karena kamu tidak mau menyerahkannya secara sukarela, aku tidak punya pilihan selain menghapus segala sesuatu tentangmu. Dengan cara ini, menurutku aku harus bisa mendapatkan binatang aneh ini. Orang menyebalkan, binatang aneh itu, yang terluka parah di bawah tekanan naga yang kuat, seluruh tubuhnya gemetar, dan karena itu tidak tahu sama sekali. Bahkan jika Yun Dongliu ingin melakukan sesuatu, dia tidak dapat melakukannya saat ini. Darah terhubung, jiwa terhubung, Yun Dongliu dan Kibis berbagi telapak tangan tubuh ini. Ketika berubah menjadi Ibel, Tuan sebenarnya adalah Kibis, bukan Yun Dongliu untuk bergerak. Yun Dongliu hanya bisa mengutuk dan mengatakan bahwa semuanya telah musnah, tapi dia tahu dengan jelas apa maksudnya. Itu setara dengan mengusir semua miliknya, Yun Dongliu, keluar dari tubuh ini. Kematian seperti itu tidak ada bedanya dengan kehilangan jiwa. Bahkan terdengar lebih kejam. Kehilangan jiwa berarti segala sesuatu yang ditinggalkan orang tersebut di dunia ini telah menjadi sia-sia, dan dimusnahkan memiliki arti yang sama tetapi lebih lengkap. Yun Dongliu tidak lagi berani meragukan apakah pria di depannya bisa melakukannya karena tidak ada yang berani bertaruh. Mungkin dia bisa, tapi orang ini jelas bukan Yun Dongliu. Brengsek, tolong lepaskan aku, kalau tidak Yao Dongtian tidak akan pernah melepaskanmu dan perempuan jalang itu. Meskipun kematian sudah dekat, Tuan Muda Yao Dongtian masih mengaguminya karena memiliki mulut yang begitu keras. Chen Ye tersenyum tipis dan menggoyangkan lengannya dengan ringan. Aliran kekuatan naga murni melonjak dari telapak tangan Chen Ye dan kemudian menembusnya kepala binatang aneh itu. Ketika kekuatan naga ini memasuki tubuh binatang aneh itu, terdengar ledakan lembut dan Yun Dongliu tiba-tiba merasa kesadarannya perlahan-lahan hilang. Tentu saja, Chen Ye tidak tahu bagaimana orang-orang di Yao Dongtian melakukannya, tetapi setelah mendengar tentang hubungan darah dan bahkan hubungan jiwa,
dia berpikir bahwa ini mungkin mirip dengan menandatangani semacam perjanjian, dan itu tidak akan pernah terjadi, menjadi kasusnya. Kesediaan monster. Tidak ada monster yang akan menyerah pada dirinya sendiri dan hidup selamanya di bawah bayang-bayang manusia. Kebebasan adalah hal yang dikejar oleh setiap makhluk di dunia. Setiap orang dan setiap makhluk berusaha mati-matian untuk mendapatkan semua jenis sumber daya, semua jenis kejeniusan, harta karun, dan sejenisnya. Sederhananya, mereka ingin menempatkan diri mereka di puncak gunung, melawan kehendak langit dan bumi, dan tidak dikendalikan oleh langit dan bumi. Namun sebenarnya yang dimaksud adalah memiliki kebebasan mutlak, mampu benar-benar menjadi tuan bagi diri sendiri, tanpa harus memandang mata orang lain dan menyuruh orang lain bertindak. Ini adalah kebebasan yang didambakan dan dikejar oleh semua makhluk hidup. Mereka yang sangat ambisius ingin mendapatkan seluruh dunia, mereka tidak ingin hidup lebih bahagia. Chen Ye memperoleh naga ki karena dia meminjam pedang surgawi dan istana kaisar kuno di dunia bawah tanah. Baru kemudian naga api berkaki 3 akhirnya mengenalinya dan mempercayakan sumber naga itu kepada Chen Ye. Naga hitam muncul di Gunung Naga Hitam. Jika naga hitam belum mencapai titik di mana energi naga akan runtuh, bahkan jika Chen Ye mengandung sumber naga, dia mungkin tidak dapat membuat naga hitam rela mendedikasikan energi naganya. Rao, proses dari memperoleh energi naga hingga akhirnya mengintegrasikannya sepenuhnya berlangsung selama hampir 2 tahun. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan persetujuan monster. Saat itu, Kaisar Qing begitu kuat sehingga dia membuat naga api berkaki 3 bersedia mengikutinya dan membiarkan seluruh klan naga bertarung demi dia. Meskipun Yao Dongtian ada di dunia bertahun-tahun yang lalu, dia mungkin tidak bisa membiarkan binatang bersisik harimau belang biru mengikutinya dengan sukarela. Tapi ketika saya mendengar Nian Chen berkata bahwa Yao Dongtian mendapatkan reputasi yang begitu besar dengan bantuan belang biru binatang bersisik harimau, saya bisa membayangkan hubungan di antara mereka. Saya khawatir ini lebih merupakan hubungan kerja sama. Karena ini kerjasama, kita tidak bisa menjadi akrab. Jika tidak diperlukan apa yang disebut koneksi jiwa. Menggunakan metode ini berarti mengikat monster ke sisi Anda semaksimal mungkin, dan semua orang akan sejahtera. Dengan cara ini, wajar jika keduanya tidak dapat dibedakan satu sama lain. Karena alasan inilah Chen Ye sangat yakin akan mendapatkan binatang aneh ini dari Yundong Liu. Naga sejati menguasai dunia, binatang tertinggi di antara monster. Di bawah selubung energi naga murni, binatang aneh yang terluka parah akan memiliki pemikiran lain meskipun ia berani melawan. Secara alami mudah untuk memilih antara Zhenlong dan Yundong Liu. Merasakan kesadarannya menghilang sedikit demi sedikit, kebencian Yundong Liu menjadi semakin kuat. Mengetahui bahwa nasibnya tidak dapat diubah lagi, dia tertawa dengan marah. Wah, meskipun kamu dapat menghapus kesadaranku, kita sudah terhubung oleh jiwa, tapi kamu tidak dapat mengubahnya, dari. Mendengar ini, wajah Chen Ye sedikit berubah. Haha. Yundong Liu tertawa lebih riang. Bagaimanapun, dia akan mati. Melihat ketidakbahagiaan lawannya selalu menjadi penghiburan baginya. Aku ditakdirkan untuk tidak melihatnya, tapi aku tidak akan melihatnya. Hubungannya adalah hari ini adalah hari kematianku, dan kematianmu akan lebih menyedihkan keesokan harinya. Aku akan menunggumu di jalan menuju neraka. Jika kamu tidak bisa menghapus jiwamu, Yundong Liu tidak akan kehilangan jiwamu. Busur kejam muncul di sudut mulut Chen Ye dan dia berkata dengan dingin, Yundong Liu, apakah kamu bahagia terlalu dini? Benarkah? Menurutku kamu tidak terlalu percaya diri, jadi aku mendoakan yang terbaik untukmu, haha. Tentu saja ini akan berjalan lancar dan Anda akan dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya melakukannya. Yundong Liu tercengang, pria itu benar-benar berani mengatakan ini. Berdengung, sebelum Yundong Liu mendapat terlalu banyak ejekan, energi naga murni kini telah memenuhi setiap bagian tubuh binatang aneh itu. Ini juga berarti kesadaran Yundong Liu akan terhapus selamanya. Namun, Yundong Liu dapat dengan jelas merasakan apa yang terjadi di dunia luar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tinggalkan kamu dengan sedikit kesadaran dan biarkan kamu mati dalam keputusasaan dan keputusasaan. Kamu pasti akan menikmatinya. Suara Chen Ye terdengar samar, ketakutan yang mendalam muncul dalam kesadaran Yundong Liu tanpa sadar. Setelah beberapa saat, Chen Ye menghela nafas panjang, dan cahaya redup melintas di tubuh binatang aneh itu seperti kilat di tengah alisnya. Inilah kekuatan melahap. Sejujurnya, Chen Ye sendiri tidak yakin bagaimana cara menghilangkan hubungan jiwa antara binatang aneh itu dan Yundong Liu, jadi dia memiliki rencana akhir untuk meninggalkan sedikit kesadaran pada Yundong Liu. Di bawah tarikan kekuatan jiwa,
kekuatan melahap dengan cepat melintasi tubuh binatang aneh itu tanpa menemui halangan apapun. Sedikit kesadaran Yun Dongliu tersegel di suatu tempat. Hanya binatang aneh yang tersisa di tubuh ini untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, sangat jelas terlihat bahwa kekuatan melahap yang sangat cepat muncul di luar area tertentu. Keluar, suara Chen Ye bergema langsung di benak Kibis. Yang terakhir perlahan melayang keluar dari area itu bahkan tanpa memikirkannya. Inilah jiwa Yun Dongliu dan binatang aneh. Merasakan kemunculan jiwa, kesadaran Yun Dongliu terkejut. Dia mampu melakukan ini. Apakah anak ini benar-benar hanya seorang pejuang di alam Lixuan? Di saat yang sama, kegembiraan di hatinya menghilang sedikit demi sedikit. Yun Dongliu sudah percaya bahwa Chen Ye mungkin benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan. Melihat kekuatan jiwa yang melahap, kekuatan jiwa Chen Ye berkedip lembut dan dia tidak berani bergerak pada saat ini. Jiwa Yun Dongliu dan jiwa binatang aneh itu memang menyatu. Kita perlu memisahkan kedua jiwa itu dan menghapus jiwa Yun Dongliu untuk mendapatkan binatang aneh itu. Ini hanyalah pertanyaan tentang bagaimana memisahkannya. Jiwa adalah tubuh manusia, sangat kuat tetapi juga sangat rapuh. Jika Anda tidak hati-hati, jiwa di depan Anda mungkin menghilang begitu saja. Hei Yun Dongliu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tidak ada tindakan lebih lanjut. Chen Ye mengerutkan kening dan mengabaikan tawa sarkastik Yun Dongliu. Dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan. Jika keadaan transformasi jiwa-jiwa Anda telah mencapai tahap transformasi, akan sangat mudah menggunakan jiwa untuk menangani jiwa. Jelas tidak mungkin untuk memerintahkan binatang aneh untuk berpisah secara paksa, karena keduanya mungkin menghilang ke dalam ketiadaan. Mungkinkah jiwa ini benar-benar akan ditelan? Tuan hanya bisa melakukannya dengan menelannya, tiba-tiba Dao Ling berkata. Chen Ye buru-buru berkata bicaralah dengan jelas. Bukan karena dia tidak percaya pada roh pedang, tapi Chen Ye sedikit khawatir tentang untung dan rugi. Lagi pula, jika dia berhasil sekarang, dia akan cukup percaya diri dengan rencana masa depannya dan sebaliknya. Dao Ling berkata kekuatan menelan tidak memiliki spiritualitas, tetapi Anda, Tuan, memiliki pikiran Anda sendiri. Anda dapat melahap siapapun yang Anda ingin melahapnya. Sesederhana itu. Chen Ye tertegun sejenak. Ini terlalu. Apa yang dikatakan Dao Ling seperti makan dan tidur. Saya bisa makan ketika saya ingin makan, saya akan memegang sumpit di tangan saya dan memilih apa yang saya suka sesuai keinginan saya sendiri. Tapi bagaimana bisa sesederhana itu? Sesederhana itu. Dao Ling menegaskan Tuan sekarang dapat menggunakan kekuatan melahap sesuai keinginannya, jadi dia tidak perlu berpikir terlalu rumit. Setelah merenung sejenak, Chen Ye mengertakkan gigi dan berkata dengan keras oke, cobalah saja. Bahkan jika tidak berhasil, itu akan menjadi percobaan dan Anda akan punya pilihan lain. Dao Ling tersenyum Tuan, jangan khawatir, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda. Panggilan, kekuatan melahap jiwa meraung di bawah kendali kekuatan jiwa dan langsung menyelimuti. Di bawah pandangan semua orang, dua berkas cahaya, satu hijau dan satu hitam, muncul tinggi di langit, seperti meteorit yang bertabrakan dari langit. Ledakan. Ada suara keras yang mengejutkan yang mengguncang dunia. Gelombang suara saja menyebabkan banyak orang di bawah meratap tanpa sadar. Saat suara itu menyebar, gelombang ledakan yang tak terlihat terus meletus dari ruang hampa. Melihat dari kejauhan, ruang itu langsung terdistorsi. Dalam fluktuasi yang kacau, bahkan master di alam bumi Suan, apalagi Chen Ye dan Chen Ye, tidak dapat merasakan apa yang ada di dalam situasi saat ini. Semua orang hanya bisa melihat bahwa tinggi di langit, dua berkas cahaya hijau dan hitam saling bertabrakan dengan sengit. Ribuan sinar cahaya bersinar di langit, dan badai energi melonjak dengan cepat, membuat bumi seolah-olah akhir dunia akan datang. Mata banyak orang bahkan tidak berani berkedip. Terjadi momentum yang sangat besar dan kebuntuan setelah beberapa detik, masih belum ada tanda-tanda menang atau kalah. Beritahu orang-orang bahwa kepercayaan mereka sebelumnya pada Yun Dongliu agak salah. Serangan terkuat Yun Dongliu memang mumpuni untuk melawan Master Dixuan yang baru pertama kali melakukannya. Keterampilan bela diri Hanri yang luar biasa dalam menembakkan panah bulan sebenarnya mampu diblokir hingga saat ini. Sosok yang terbungkus lampu hijau melihat situasi jalan buntu, dan hatinya menjadi dingin, dan pikirannya bergerak sedikit, di antara alis, di antara tanda-tanda yang muncul dengan jelas, tiba-tiba, cahaya redup tiba-tiba keluar tanpa suara. Sesaat kemudian, cahaya redup melintasi sinar cian dan membungkus palu hitam. Merusak. Di tengah teriakan marah, kedua serangan itu sepertinya tidak bisa dibedakan. Pada saat ini, cahaya gelap tiba-tiba bergetar. Meski fluktuasinya tidak terlalu besar,
itu cukup untuk merusak keseimbangan dalam situasi yang seimbang ini. Ledakan. Pada saat cahaya gelap bergetar, mata banyak orang tiba-tiba menegang. Mereka melihat sinar cahaya Qian, pada saat ini, benar-benar menembus yang pertama, dan kemudian terus menembak ke arah orang di balik cahaya gelap. Pukulan terkuat dipatahkan, dan Yun Dongliu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya dengan cepat kembali ke bentuk manusianya. Dia sangat lemah sehingga seluruh tubuhnya lemah, seperti layang-layang nirkabel, dan dia terhuyung mundur pergi. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tahu bahwa Yun Dongliu telah kalah. Seluruh tempat menjadi gempar, dan wajah ketiga tuan tertua Liu Hanyu bahkan lebih serius. Karena pemuda aneh berjubah hijau itu bisa mengalahkan Yun Dongliu, dia secara alami bisa mengalahkan mereka. Dia dan orang lain, yang telah memimpin generasi muda yang tak terhitung jumlahnya di bagian selatan Northern Territory, akhirnya akan menjadi bayangan di bawah sorotan orang lain. Yundong mundur dengan cepat, dan panah tajam berwarna hijau itu bergerak lebih cepat. Meskipun setelah keterikatan sebelumnya, semua orang berpikir, kekuatannya pasti jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi yang pertama sekarang sangat lemah. Pemuda berjubah hijau itu jelas ingin membasmi Yun Dongliu langsung di sini. Kejutan muncul lagi dari ekspresi semua orang. Tidak dapat disangkal bahwa metode yang ditampilkan oleh pemuda berjubah hijau telah menaklukkan semua orang. Yun Dongliu telah menunjukkan kekuatan yang sebanding dengan para master yang baru saja memasuki misteri bumi, tetapi mereka semua dihancurkan oleh yang pertama telah dihancurkan oleh yang pertama. Di atas 4 tuan muda. Namun keempat tuan muda tersebut hanya mewakili generasi muda. Di belakang mereka, masih banyak tuan dari generasi tua. Jika tidak, betapapun berbakatnya keempat tuan muda tersebut, tanpa sumber daya dan pelatihan yang memadai, akan sulit untuk mencapai posisi mereka hari ini, intinya. Pemuda berjubah hijau itu luar biasa, tapi dia hanya selangkah lebih maju dari 4 tuan muda. Jika dia membasmi Yun Dongliu, bukankah dia takut akan balas dendam berdarah? Dengan prestasi seperti itu di usianya sekarang, Yun Dongliu jelas merupakan orang yang dilindungi oleh pasukannya. Jika dia dibasmi oleh pemuda berjubah hijau, kamu bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jika kamu menutup mata. Padahal ada kekuatan dahsyat di balik pemuda aneh ini. Tidak mudah membasmiku. Yun Dongliu, yang mundur tanpa daya, melihat panah tajam berwarna hijau mengejarnya, dan sedikit kekerasan muncul. Dia melihat ke langit dan meraung, dan hanya melihat cahaya hijau yang kaya keluar dari tubuhnya lagi. Saat lampu hijau menyapu dengan liar, aura Yun Dongliu tiba-tiba menjadi stabil. Keluar dari sini. Raungan keras bergema di langit, Yun Dongliu tiba-tiba menstabilkan tubuhnya. Dia segera melangkah maju dan muncul tepat di depan panah tajam berwarna hijau. Dia melambaikan telapak tangannya seperti palu yang memukulnya sepenuhnya dihilangkan. Namun, tindakan Yun Dongliu tidak berakhir di situ. Setelah mematahkan panah tajam berwarna hijau, dia terus bergerak maju dan bergegas menuju Chen Ye dengan putus asa. Wah, aku belum kalah, jangan terlalu bangga. Mata Yun Dongliu sudah merah darah. Sebagai seorang pejuang, dia juga orang yang luar biasa. Bukan karena dia tidak bisa menerima kegagalan, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menerima menjadi batu loncatan bagi orang lain. Siapakah pemuda berjubah hijau ini, dan apakah dia layak menjadi batu loncatan baginya untuk menjadi terkenal di Northern Territory? Di tengah suara yang keras, kecepatan Yun Dongliu menjadi lebih cepat. Di saat yang sama, di antara cahaya biru yang mengelilinginya, cahaya hitam legam muncul. Namun berbeda dengan sebelumnya, cahaya gelap tidak berubah menjadi palu besar, melainkan langsung menyatu dengan cahaya Qian. Setelah beberapa saat, keduanya menyatu dan menempel di tangannya. Tiba-tiba, aura ganas yang berasal dari zaman kuno diam-diam menyebar ke seluruh dunia. Di kejauhan, Chen Ye sedikit mengangkat alis pedangnya, merasakan aura ganas yang luar biasa, dan hatinya sedikit bergetar. Binatang aneh tadi pastilah binatang aneh dari masa lalu seperti Yun Dongliu memiliki persimpangan seperti itu. Nak, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin menggunakan tuan muda ini untuk membangun otoritasmu. Yun Dongliu mengepalkan tangannya dengan kuat, dan melihat cahaya hijau dan hitam yang menyatu tiba-tiba keluar dari tangannya. Dua sinar cahaya menyapu langit, dan diam-diam berubah menjadi bentuk tak terlihat. Segera, dua telapak tangan besar yang memancarkan warna yang sama tergantung di langit. Ledakan. Kedua telapak tangan raksasa yang baru saja terungkap juga disaksikan oleh banyak orang. Ketika mereka terjalin satu sama lain, mereka membentuk telapak tangan raksasa yang lebih besar dan menakjubkan. Menekan dari ketinggian di udara dengan satu telapak tangan, aura ganas yang menakjubkan terpancar.
Kemanapun ia melewatinya, material apapun di ruang itu langsung hancur berkeping-keping, dan bahkan jurang yang panjang pun terbuka. Penindasan yang mencengangkan membuat pakaian Chen Ye berterbangan, dan ada sedikit sensasi kesemutan di kulitnya. Tapi itu saja, Yun Dongliu bisa dikalahkan di puncaknya, tapi sekarang dia terluka. Meskipun gerakan ini luar biasa, di mata Chen Ye, tidak ada banyak pencegahan. Tangan Kaisar Xuan Xuanming. Di udara, awan tiba-tiba bergulung, seolah-olah menutupi langit dan matahari, menekan dengan kuat, dan badai petir terbentuk dalam sekejap. Dalam badai, berukuran beberapa kaki, jernih, tampak seperti awanita. Tangan itu perlahan muncul. Sudut mulut Chen Ye bersinar, dan tangan kanannya terulur seperti kilat. Telapak tangan yang muncul dalam badai petir tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyengat, membawa kekuatan yang tak terkalahkan, dan menamparnya dengan keras. Semua udara yang dilewatinya langsung menguap, dan bahkan ruangan menjadi sangat ilusi. Dao Ling berkata bahwa tangan Xuan Ming Kaisar Xuan yang dipelajari Chen Ye belum lengkap. Dia sendiri juga merasakan hal ini selama jangka waktu latihan dan penggunaan yang lama. Yang disebut Xuan Ming, Chen Ye hanya memahami Xuan Si Xuan. Meskipun seni bela diri ini juga mendominasi, ia selalu kekurangan keadaan tertentu, jadi tidak mungkin untuk memaksimalkan kekuatan seni bela diri ini. Tapi itu cukup untuk menghadapi Yun Dongliu. Saat Chen Ye meningkatkan kultivasinya, bahkan jika seni bela dirinya tidak lengkap, kekuatan yang dia tunjukkan tidak dapat diabaikan. Bang! Pada saat tabrakan, semacam keheningan muncul di telinga semua orang, bukan suara kekerasan. Namun, semua orang dapat merasakan bahwa pada titik tumbukan, retakan ruang perlahan-lahan terkoyak. Keheningan segera terpecah, dan kekuatan tumbukan yang gila menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya seperti gelombang air yang mendatangkan malapetaka di ruang angkasa. Dan kedua telapak tangan itu menghilang setelah beberapa saat. Yun Dongliu, sepertinya kamu pasti akan menjadi sasaran otoritasku hari ini. Kemarahan di langit masih berlangsung, namun suaranya langsung terdengar di tengah kekacauan. Detik berikutnya, semua orang melihat sosok pemuda berjubah hijau meninggalkan kekacauan. Saat ini, Yun Dongliu mungkin karena penampilannya barusan, atau mungkin dia terluka lagi akibat tabrakan tersebut untuk berdiri tinggi di langit. Nak, apakah kamu ingin membasmiku? Yun Dongliu akhirnya merasakan apa arti ketidakberdayaan. Dia mencoba yang terbaik untuk menunjukkan semua yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya dan kartu truf terkuatnya di depan orang lain. Setidaknya, sekarang aku telah terluka, mustahil untuk memiliki kekuatan bertarung di puncakku, dan lawannya tidak terlihat seperti orang yang baru saja bertempur. Perbedaan di antara keduanya sudah terlihat jelas. Jika aku kalah, kamu tidak akan mengampuni nyawaku, kan? Kata Chen Ye dengan tenang. Mendengar ini, Yun Dongliu tiba-tiba tertawa ya, lawan adalah musuh. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda tidak bisa meninggalkan musuh. Orang pintar harus melakukan ini. Jika itu saya, Anda benar-benar harus mati. Tapi, Yun Dongliu tersenyum lebih liar nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membasmiku di sini? Apakah bisa dibasmi atau tidak, kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Chen Ye tersenyum ringan dan tiba-tiba berakselerasi. Ketika sosoknya muncul di depan Yun Dongliu, niat membasmi yang luar biasa sepertinya berubah menjadi sangkar, memenjarakan Yun Dongliu di tempat. Segera, energi yang dalam meledak dan mengalir ke arah Yun Dong, membombardirnya dengan ganas. 560